Kastil Besi Hitam bab 1131, yang dikenal dari hutan belantara es dan salju. Gulas, pernahkah kamu melihatnya? Harga satu set perhiasan alkemis yang terbuat dari batu abadi adalah 4,5 juta koin emas. Itu adalah item alkemis termurah yang terbuat dari batu abadi. Meskipun bir Bakten Laut Emas suku beruang liar kita memiliki pasar yang bagus, kami hanya bisa menghasilkan lebih dari 2 juta koin emas setahun. Barang-barang itu bahkan dihargai dengan kristal elemen, bukannya emas. Oh Nabiku Paus yang agung, bagaimana orang-orang ini bisa begitu kaya? Saya sangat senang, andai saja saya bisa merampok di sini. Ketika Dali tua berbicara, dia menjilat bibirnya. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling lobi secara diam-diam seperti pencuri. Cahaya matanya yang kasar mengandung sedikit keinginan untuk menjara sambil didorong oleh rasa ingin tahu dan prospek. Namun, Dali tua hanya memikirkan hal ini karena itu adalah sifat yang dia bentuk di hutan belantara es dan salju. Dia tidak bisa mengubahnya dimanapun dia berada. Setiap kali dia melihat sesuatu yang baik, dia ingin menempatinya dengan paksa tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Meski berada di Bukit Xuanyuan, beruang liar tua Dali masih memiliki keinginan untuk melakukan itu. Namun, beruang liar tua itu tidak berani mempraktikkannya. Karena ksatria besi hitam terlalu umum di sini. Bahkan di lobi ini, dia juga bisa merasakan banyak ki dari ksatria bumi. Ada seorang ksatria bumi di belakang setiap kon terbang. Beruang liar tua Dali sangat terkejut dengan pemandangan seperti itu. Ini adalah pertama kalinya bagi Penatua Gulas dan Dali, kepala suku beruang liar. Diundang untuk menghadiri pertemuan harta karun yang diadakan oleh hukum emas dan kekuasaan di Bukit Xuanyuan dengan menggunakan pesawat udara. Perhentian pertama pesawat tersebut berada di kota Yingzhou, ibu kota provinsi Yingzhou. Penatua Gulas dan kepala Dali dikejutkan oleh kemakmuran dan besarnya populasi di kota Yingzhou, kota kelas A. Mereka bahkan memperlakukan kota Yingzhou sebagai Bukit Xuanyuan. Setelah diberitahu bahwa kota Yingzhou hanyalah kota abadi kelas A di negara Taixia dan terdapat lebih dari 100 kota kelas A di negara Taixia, bahkan beruang liar tua Dali pun mulai berhati-hati. Satu provinsi di negara Taixia bisa melampaui seluruh koridor manusia Blacksun dalam hal kekayaan dan kekuatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, hutan belantara es dan salju yang berada di salah satu sudut koridor manusia Blacksun mungkin hanya setara dengan sebuah prefektur di negara Taixia dalam hal populasi dan kekuatan secara keseluruhan. Sebelumnya, hutan belantara es dan salju tidak memenuhi syarat untuk menerima undangan dari Golden Rock Bank. Karena ini adalah pertama kalinya Ice and Snow Wilderness muncul di daftar klien Golden Rock Bank dalam bentuk rezim kerajaan suci Islandia. Golden Rock Bank mengirimkan 2 kartu undangan ke Ice and Snow Wilderness. Setelah negosiasi panas di dalam Saint Petersburg, Alger Gulas dan beruang liar tua Dali akhirnya dipilih untuk datang ke negara Taixia sebagai kanselir politik kerajaan suci Islandia dan kepala asosiasi tetua dan korps beruang liar masing-masing. Melalui pesawat udara, tentu saja, kedua orang itu bermartabat di kerajaan suci Islandia. Namun, setelah datang ke negara Taixia, terutama Bukit Xuanyuan, identitas mereka di kerajaan Islandia suci menjadi tidak berarti apa-apa. Mereka hanyalah rakyat jelata di sini. Beruang liar tua Dali sangat teliti, baru setelah dia datang ke Bukit Xuanyuan dan melihat tempat seperti surga di dunia manusia barulah dia memiliki banyak pemikiran aneh. Tampaknya ini merupakan fenomena psikologis yang aneh. Ketika seseorang terus-menerus distimulasi, suatu sifat absurd di dalam pikirannya yang selalu terkubur akan terungkap. Kemarin, beruang liar tua itu berpikir untuk membawa keturunannya ke Bukit Xuanyuan untuk kehidupan yang baik. Namun, setelah berkeliling di Treasures Complex, dia menjadi jauh lebih ambisius. Dibandingkan dengan beruang liar tua Dali, Penatua Gulas dari suku beruang besar lebih seperti kanselir militer negara yang sadar menghadapi kemakmuran negara Taixia dan Bukit Xuanyuan. Pernahkah kamu mendengar bahwa, barusan, seorang pangeran setingkat ksatria dari sebuah negara besar di sebuah benua ingin melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita Hua? Akhirnya, dia ditendang sampai mati oleh seorang ksatria bumi. Penatua Gulas melirik ke arah beruang liar tua Dali ketika dia berkata dengan dingin ketika angin dingin di padang es di utara hutan belantara es dan salju. Jika kamu mati di sini, aku percaya bahwa putra-putramu yang menunggu untuk menggantikan tahtamu harus berbahagialah. Tentu saja, mereka mungkin akan bertempur sengit. Mereka akan berusaha menjaga wanita-wanita yang kamu nikahi tahun lalu. Aku juga akan bertanggung jawab untuk mengambil abumu kembali. Beruang liar tua Dali memelototi Gulas. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Setelah merampok di sini, jika suku beruang liar dan aku tidak terlibat dan putra-putramu bisa memiliki kesempatan untuk mengambil alih tahtamu, itu sudah merupakan harapan terbaik, Penatua Gulas berkata sedingin sebelumnya. Setelah mendengar perkataan Gulas, beruang liar tua Dali menggumamkan sesuatu dan akhirnya terdiam. Di seberang hutan belantara es dan salju, hanya para tetua dari suku beruang besar dan para tetua serta kepala suku lainnya yang berani berbicara dengan beruang tua Dali dengan cara seperti ini.
Ketika kedua orang itu sampai ke jendela Bank Golden Rock, Penatua Gulas langsung memberikan kunci logam rahasia yang ditandai dengan nomor brankas Bank Golden Rock ke jendela. Setelah mengambil kuncinya, gadis cantik Hua memasukkannya ke dalam slot logam di depannya. Setelah beberapa saat, orang lain datang membawa kotak obat-obatan logam senior. Dia kemudian menyerahkan kasus itu kepada Penatua Gulas di konter. Setelah mengambil kotak logam itu, Penatua Gulas langsung berbelok ke terowongan lain di samping konter Bank Raja Wali Emas bersama beruang liar tua Dali. Setelah melewati terowongan itu, taman dan biara, mereka sampai di depan pavilion Hua 6 lantai. Ada kayu di depan gedung itu. Pavilion itu luasnya lebih dari 10.000 meter persegi. Di depan pavilion itu, ada sebuah prasasti yang ditandai dengan pavilion bubuk obat. Sebelum memasuki gedung ini, semua orang bisa mengendus aroma obat yang kaya dari dalam gedung. Setelah memasukinya, mereka mendapati tempat itu seperti toko obat besar. Ada banyak kompartemen dan konter di seluruh gedung. Seperti pusat perbelanjaan senior, di dalamnya ramai di mana-mana. Banyak orang yang melihat barang-barang yang dijual di sini. Seperti di luar, mereka yang berkeliaran di dalam gedung ini adalah para ksatria. Selain itu, barang-barang yang dijual di sini jauh lebih tua daripada sebagian besar bubuk obat di pasar emas dan tenaga. Tentu saja, harga barang di sini lebih tinggi. Di pavilion bubuk obat, penilai profesional menunggu untuk melayani tamu kapan saja, dan itu tidak gratis. Dibandingkan dengan kebanyakan orang di dalam gedung, Dali dan Penatua Gulas yang mengenakan kulit beruang tampak seperti petani tua yang menjual jamu di pusat kota yang berasal dari daerah pedesaan. Kedua orang itu terlihat sangat pedesaan, yang sangat kontras dengan kotak obat-obatan senior, menyebabkan mereka menjadi sangat menarik perhatian. Kedua orang itu naik ke lantai 2 pavilion bubuk obat dan berhenti di belakang konter di sebelah timur lantai 2. Penatua Gulas kemudian membuka kotak itu dan memasukkan barang-barang itu ke dalam meja kristal dengan hati-hati. Setelah itu, mereka hanya menunggu pelanggan di sana. Dua ksatria Hua segera datang ke depan konter dan bertanya tentang Penatua Gulas. Penatua Gulas dapat berbicara bahasa Hua dengan lancar. Melalui komunikasi singkat, kedua ksatria Hua menyadari bahwa mereka menjual obat yang memungkinkan petarung di bawah level ksatria meningkatkan kekuatan tempur mereka dengan cepat dengan efek yang sangat rendah. Kedua ksatria Hua sangat tertarik pada hal itu. Namun, setelah menanyakan harganya, kedua ksatria Hua itu menggelengkan kepala dan pergi. Harga satu botol obat adalah 1 kristal unsur tanah. Itu jelas merupakan harga yang mahal untuk sebotol obat. Dalam beberapa menit, beberapa orang datang untuk menanyakan harga obat ini. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mau membelinya. Selain harganya yang mahal, mereka bahkan tidak tersedia untuk para ksatria. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang tertarik. Situasi seperti itu telah berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Menyaksikan ksatria berkulit hitam terakhir dengan gaya rambut moksikan pergi setelah penyelidikan, beruang liar tua Dali akhirnya tidak tahan untuk berkata, Gulas, apakah harga kami agak berlebihan? Jika kami bahkan tidak bisa menjual 1 botol obat pun, kami akan melakukannya berada di sini dengan sia-sia. Sumber energi mengamuk adalah spesialisasi suku beruang besar, dan juga satu-satunya hal yang bisa kami jual di adegan ini. Ini bukan obat biasa, tapi harta karun yang memungkinkan seorang petarung berubah menjadi petarung pembunuh beruang. Obat-obatan lain yang bisa meningkatkan kekuatan bertarung seseorang dalam waktu singkat tidak bisa menandingi efek dari sumber energi mengamuk kami atau memiliki efek samping yang besar. Sangat sedikit obat lain yang bisa menandingi sumber energi mengamuk kami. Kami telah membuat keputusan bagus untuk menukar sumber energi mengamuk ini dengan kristal elemen tanah. Harga ini ditentukan oleh beberapa tetua suku beruang besar dan Sarlin Sang Paus melalui negosiasi. Kristal elemen tanah mungkin berharga bagi kami, namun, di negara Taixia, jika kita bertemu seseorang yang menyukai mereka, sangat membutuhkannya, dan ingin terus-menerus menukar kristal elemen tanah dengan mereka, itu akan bermanfaat bahkan jika kita gagal 10 kali. Penatua Gulas berkata dengan tegas. Apakah itu kehendak Yang Mulia Sar? Beruang liar tua Dali tiba-tiba bertanya sambil matanya berubah tajam. Yang Mulia Sar telah meninggalkan hutan belantara es dan salju selama 5 tahun. Selain orang-orang tua di suku beruang besar Anda, tidak ada yang bisa menghubungi Yang Mulia. Bisakah Anda memberitahu saya keberadaan Yang Mulia? Yang Mulia Sar, saya selalu merasa kalian orang-orang tua menipu saya dengan sesuatu. Selain itu, Anda meninggalkan hotel pada malam 2 hari yang lalu dan tidak kembali sampai fajar. Anda tidak merokok, namun, ketika Anda kembali itu malam, aku mencium aroma tembakau berkualitas rendah dari mulutmu. Aku ingin tahu kemana saja kamu malam itu. Jangan mengira aku idiot. Beruang liar paling sensitif. Beruang liar tua Dali memang memiliki naluri yang sangat menakutkan. Penatua Gulas sedikit mengernyit, setelah itu, dia menghilangkan kerutan di keningnya. Ini adalah kerahasiaan kerajaan suci Islandia kita. Bahkan aku pun tidak tahu rahasianya. Sebenarnya aku adalah ayah mertuanya.
Seharusnya anak antara dia dan Sabrina memanggilku kakek. Beruang liar tua berbisik sambil membuka lebar matanya dan mengertakkan gigi. Apapun, tidak ada seorang pun di sini untuk saat ini. Bahkan jika seseorang mendengar pembicaraan mereka, tidak ada yang akan peduli tentang hal itu di tempat Bukit Xuanyuan ini. Kamu tidak perlu bertanya padaku tentang itu. Penatua Gulas berkata dengan tenang. Mengapa? Beruang liar tua bertanya. Tanpa persetujuan Sarlin Sang Paus dan Penatua Tols, saya tidak berhak memberitahu Anda berita apapun tentang Yang Mulia. Beruang liar tua memelototi Penatua Gulas. Penatua Gulas hanya menatap lurus ke matanya tanpa merasa tidak tahu malu. Setelah saling berpandangan sekitar 10 detik, beruang liar tua Dali tiba-tiba menghela nafas sambil menurunkan matanya. Yah, aku hanya mengkhawatirkan keselamatan Sabrina dan anaknya. Aku tahu Yang Mulia punya banyak hal. Rahasia. Mungkin tidak baik jika rahasia ini terungkap ke publik. Anda hanya perlu memberitahu saya apakah Yang Mulia masih hidup atau tidak sehingga saya bisa menghibur Sabrina dan anaknya ketika mereka menanyakan hal itu kepada saya. Setelah melirik beruang liar tua itu 2 kali, Penatua Gulas berkata, tentu saja, Yang Mulia masih hidup. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyakitinya. Namun, dia menemui masalah dan tidak dapat kembali ke es dan salju hutan belantara untuk saat ini. Itu bagus selama Yang Mulia masih hidup. Beruang liar tua melihat sekeliling sebelum tiba-tiba merendahkan suaranya secara rahasia. Yang Mulia seharusnya memiliki garis keturunan Hua selain mereka yang ada di hutan belantara es dan salju. Bukan. Setelah mendengar itu, Penatua Gulas langsung melirik tajam ke arah beruang liar tua Dali. Jangan memandangku seperti itu. Pupil anak Sabrina berkulit hitam, anak-anak perempuan di klan Spencer punya pupil berkulit hitam. Anak perempuan di Saint Petersburg itu juga punya pupil berkulit hitam. Pupil kulit hitam telah menjadi murid simbolis dari Dewa Kuno. Namun, sebenarnya, saya selalu berpikir bahwa pupil hitam adalah ciri paling jelas dari orang Hua. Jika Yang Mulia Sar memiliki garis keturunan orang Hua, tentu saja, dia dapat meninggalkan ciri turun-temurun tersebut pada dirinya. Keturunan. Terkadang, beruang liar tua Dali terlihat kasar, namun, dia sebenarnya cukup pintar. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Gulas memperingatkan beruang liar tua dengan meliriknya tajam. Tak lama setelah itu, dia tiba-tiba berbalik dan melihat 2 pria dan 1 wanita mendekati mereka setelah naik ke atas. Kami ada urusan. Beruang liar tua Dali juga berbalik sebelum menarik napas dalam-dalam. 2 ksatria bumi laki-laki dan 1 ksatria besi hitam perempuan. Itu adalah Zhang Tai, pertapa pengangkat gunung, dan Bai Suxian yang sedang berjalan ke arah mereka. Kastil Besi Hitam bab 1132 Perdagangan. Kompleks harta karun seperti pusat perbelanjaan super besar yang terkenal. Secara nominal, pavilion bubuk obat menjual bubuk obat selama periode pertemuan harta karun. Mereka yang bisa datang ke kompleks harta karun semuanya adalah ksatria atau dari klan besar. Oleh karena itu, bubuk obat tersebut di sini jauh lebih maju daripada yang di luar. Dalam ingatanku, seseorang pernah menjual bubuk obat tingkat item rahasia perak di pavilion bubuk obat kompleks harta karun dalam pertemuan harta karun. Pertapa pengangkat gunung jauh lebih banyak bicara dibandingkan sebelumnya. Dia mungkin terlalu senang setelah bertemu Zhang Tai sekali lagi atau akhirnya menemukan orang kepercayaan yang baik. Setelah memasuki kompleks harta karun, pertapa pengangkat gunung menjadi seorang pemandu yang baik hati. Dia akan menjelaskannya kepada Zhang Tai selama dia memperhatikan sesuatu. Seperti yang Donder katakan padanya sebelumnya. Di dunia ini, sebenarnya hanya sedikit orang yang terlahir dengan kemampuan bicara pendek. Kebanyakan orang yang kelihatannya tidak banyak bicara belum pernah bertemu dengan orang yang bisa membuat mereka membuka mulut tanpa rasa khawatir. Ketika seseorang berbicara tentang industri yang dia minati atau ketika dia sedang benar-benar santai, dia mungkin banyak bicara. Zhang Tai merasa bahwa pertapa pengangkat gunung mungkin adalah orang seperti itu. Sejujurnya, pertapa pengangkat gunung adalah seorang lelaki tua yang baik hati dan baik hati. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, pertapa pengangkat gunung masih ingat bahwa Zhang Tai telah menyelamatkan nyawanya di reruntuhan Hieron. Ketika pertapa pengangkat gunung bertemu dengan Zhang Tai, terutama setelah komunikasi dengan Zhang Tai dan Bai Suxian di Hotel Segel Surga, di mana Zhang Tai membeberkan rahasianya kepada pertapa pengangkat gunung dan pertapa pengangkat gunung bertekad untuk bergabung dengan Sekte Naga Besi. Hubungan kedua orang tersebut menjadi lebih dekat. Oleh karena itu, setelah datang ke kompleks harta karun, pertapa pengangkat gunung tidak tahan untuk banyak bicara. Tentu saja, tata letak di dalam pavilion bubuk obat tidak dapat ditandingi oleh tempat-tempat umum di luar. Meskipun Zhang Tai tidak tahu tentang bangunan, dia juga bisa merasakan bahwa segala sesuatu di dalam dan di luar pavilion bubuk obat ini dibuat oleh para ahli. Meskipun Zhang Tai tahu bahwa pavilion bubuk obat ini hanyalah sebuah pusat perbelanjaan senior, dia tetap mau menjelajahi bebatuan, sungai kecil, bunga, rerumputan, dan pepohonan di sini. Bubuk obat yang ada di toko membangkitkan minatnya untuk menjelajahi harta karun tanpa henti.
Zhang Tai bisa mengendus aroma bubuk obat dan obat-obatan yang samar-samar dari begitu banyak stan terbuka di sini. Meskipun Zhang Tai, Bai Suxian, dan pertapa pengangkat gunung mengikuti penatua Gulas dan beruang liar tua itu ke sini, Zhang Tai masih berpura-pura melihat ke kios lain terlebih dahulu. Dia bahkan membeli beberapa botol obat penyembuh super langka, obat penglihatan malam yang tahan lama, dan item bernama pil semangat sebelum datang ke kios Gulas dan Dali di lantai 2 secara perlahan. Karena semua bubuk obat dan obat-obatan di sini dihargai berdasarkan kristal unsur, botol obat dan pil itu membuat Zhang Tai berharga lebih dari 60 kristal unsur tanah. Pertapa pengangkat gunung dan Bai Suxian tidak tahu apa yang dipikirkan Zhang Tai. Setelah berkeliling sebentar di sini, mereka juga mendapatkan sesuatu. Bai Suxian sangat tertarik dengan kios-kios itu. Di matanya, orang-orang yang menjual obat-obatan dan pil di sini bukan demi uang, melainkan untuk hiburan seperti permainan anak-anak. Kalau saja kita juga bisa memproduksi beberapa obat dan menjualnya di sini. Bai Suxian berkata dengan mata berkedip. Mengapa? Zhang Tai bertanya. Tidakkah menurutmu menarik dan menghibur di sini? Bai Suxian bertanya sambil mengedipkan matanya. Menarik. Zhang Tai menunjukkan senyuman tipis dan pahit sebelum menggelengkan kepalanya. Inilah perbedaan antara seorang pemuda yang tumbuh besar di kota Black Hot dan seorang putri bangsawan di negara Taixia. Ketika Zhang Tai melihat kios-kios ini, dia akan berpikir tentang keuntungan dari obat-obatan ini dan kekuatan besar serta kemampuan pengorganisasian yang diperlukan untuk mengumpulkan sumber daya ini. Namun, Bai Suxian hanya merasa itu menarik. Padahal, itu bukan kesalahan Bai Suxian. Lingkungan hidup antara Zhang Tai dan Bai Suxian sangat berbeda satu sama lain. Lambat laun, mereka akan mempunyai pendapat berbeda tentang perselingkuhan yang sama. Bai Suxian tidak pernah mengkhawatirkan koin emas sejak dia masih muda, sedangkan bagi Bai Suxian, uang bagaikan udara segar yang dapat disuplai secara bebas. Bagaimana dia bisa memahami pandangan dunia dari seseorang yang enggan makan semangkuk nasi demi menabung beberapa koin tembaga untuk keluarganya? Hasil jarahan yang ia berikan kepada kakak laki-lakinya sebelumnya bisa membuatnya menjadi seorang apoteker, apalagi memproduksi obat-obatan. Namun, hanya sebagian obat kakak laki-lakinya yang bisa dijual di sini. Pasalnya, obat-obatan dan pil yang dijual di sini pada dasarnya diproduksi oleh apoteker berjubah hijau. Selain itu, obat-obatan di sini tidak murah. Akan lebih mudah jika harganya dalam koin emas, namun, obat-obatan ini dihargai dalam bentuk kristal unsur. Tidak ada ksatria yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak elemen kristal, bahkan Zhang Tai tidak memenuhi syarat untuk menjadi tokoh terkemuka di sini. Jika sekte naga besi ingin berkembang, kita harus memiliki apoteker tingkat tinggi. Pertapa pengangkat gunung melihat obat-obatan tersebut dengan ekspresi serius. Seraya memberikan saran yang tulus kepada Zhang Tai sebagai seorang tetua agung dari sekte naga besi, selain apoteker. Profesional senior lain seperti master instrumen rune juga diperlukan agar sebuah sekte bisa menjadi seorang ahli obat. Luar biasa. Meskipun kita harus membayar atau menukar banyak hal, jika sebuah sekte tidak mampu melatih berbagai profesional dan bakat, maka perkembangannya akan terbatas. 6. Begitu. Karena kita baru saja mendirikan sekte naga besi, kita harus melakukannya selangkah demi selangkah. Aku yakin kita akan memiliki talenta-talenta ini di masa depan. Zhang Tai berkata dengan percaya diri sambil mengangguk. Setelah merasakan kepercayaan diri Zhang Tai, Mountain Lifting melirik Zhang Tai dalam diam. Tentu saja, pertapa pengangkat gunung memperlakukan kepercayaan diri Zhang Tai sebagai semangat yang kuat dari seorang pemuda. Namun, dia tidak tahu bahwa Zhang Tai memiliki dua senjata tajam tak tertandingi yang bisa membuat sekte naga besi menjadi sangat cemerlang. Minuman keras super dan tungku pengorbanan berdarah merupakan hal yang unik di negara Taixia. Minuman keras super bisa membuat sekte naga besi menjadi sangat kaya dan berpengaruh di seluruh negara Taixia. Tungku pengorbanan berdarah akan dikejar oleh orang-orang yang mengantri. Dengan dua senjata tajam di tangannya, dia tidak akan pernah kekurangan tenaga profesional senior. Saat menyaksikan obat-obatan ini diberi harga dalam kristal elemen, Zhang Tai bahkan berpikir untuk menentukan harga penggunaan tungku pengorbanan berdarah dalam kristal elemen juga. Menurut level orang yang membutuhkan pengorbanan berdarah, iblis atau sosok berdarah akan membuat mereka kehilangan satu elemen kristal. Seorang ksatria iblis akan menghabiskan setidaknya 100 elemen kristal. Mereka yang berhubungan baik dengan saya bisa menikmati diskon 20%, hehehe. Ketika Zhang Tai membayangkan prospek sekte itu, dia mengungkapkan senyuman. Selama mereka yang membutuhkan pengorbanan berdarah merasa bahwa pengorbanan itu bermanfaat, harganya tidak akan ditentukan olehnya. Tungku pengorbanan berdarah bahkan bisa membantu para ksatria memulihkan cakra mereka melalui pengorbanan berdarah. Siapa lagi di negara Taixia yang bisa memiliki harta karun sebesar itu? Zhang Tai bahkan merasa bahwa dia belum sepenuhnya memanfaatkan fungsi tungku pengorbanan berdarah di alam elemen tanah. Sekarang tungku pengorbanan berdarah itu efektif bagi para ksatria.
Akankah itu efektif bagi para petarung biasa di bawah level ksatria yang tidak perlu memulihkan luka mereka atau menerobos kemacetan mereka? Ternyata hal itu mustahil. Pada analisa terakhir, efek pengorbanan berdarah adalah perpindahan energi kehidupan, yang tidak akan hilang begitu saja. Selama seseorang menerima energi dari iblis atau sosok berdarah melalui pengorbanan berdarah, dia pasti akan berubah, kecuali orang tersebut sudah meninggal. Yang tidak tahan dengan berkah dan baptisan energi kehidupan ini. Ketika berada di reruntuhan Hieron, Zhang Tai tidak pernah membayangkan tentang efek tungku pengorbanan berdarah bagi para petarung biasa. Setelah kembali kali ini, Zhang Tai ingin menguji efek pengorbanan berdarah bagi petarung di bawah level ksatria. Jika dia tidak mengetahui semua efek dari kartu asnya, itu akan menjadi bahan tertawaan. Ketiga orang itu hanya berjalan santai dan segera sampai di depan kios Elder Gulas dan beruang liar tua Dali. Gulas dan Dali tidak lang. Ksatria jelas berbeda dari penjajah dalam adegan ini. Sebenarnya, kios-kios di pavilion bubuk obat ini dapat dikelola sepenuhnya oleh pengurus profesional kompleks harta karun. Sebagai pemilik obat-obatan dan pil tersebut, selama mereka menetapkan harga obat dan pil tersebut terlebih dahulu dan membayar komisinya, mereka akan membebaskan diri dari loket. Zhang Tai menemukan bahwa hanya beberapa ksatria atau apoteker senior yang berdiri di belakang konter. Para ksatria dan apoteker senior yang berdiri di belakang konter diharapkan untuk menukar obat-obatan dan pil mereka dengan beberapa kristal elemen langka atau memiliki tujuan lain seperti menukar barang mereka dengan beberapa barang untuk memenuhi beberapa kondisi atau membangun hubungan perdagangan dan kerjasama jangka panjang. Dari sudut pandang, setiap sesi pertemuan harta karun berfungsi sebagai tempat bagi para ksatria manusia dan profesional senior untuk bekerja sama satu sama lain. Setelah setiap sesi pertemuan harta karun, hubungan antara klan besar, negara, dan sekte yang memiliki ksatria dan profesional senior di seluruh benua akan berubah sampai tingkat tertentu, yang berisi peluang dan gelombang kekuatan gelap. Saat melihat kecemerlangan di mata Gulas dan Dali serta ekspresi wajah kedua lelaki tua itu setelah mereka saling bertukar pandang, Zhang Tai tahu bahwa Gulas dan Dali mungkin datang ke sini untuk menjalin hubungan dengan orang-orang atas nama Hutan Belantara Es dan Salju atau Kerajaan Suci Islandia. Kastil Besi Hitam bab 1133, mengetuk pintu sekutu. Penatua Gulas dan beruang liar tua Dali adalah ksatria yang tak tertandingi di Hutan Belantara Es dan Salju. Setelah datang ke negara Taixia, khususnya di kompleks harta karun Bukit Xuanyuan. Meskipun mereka tampak diam dan sedikit ramah, Zhang Tai dapat dengan mudah menyadari bahwa mereka terkendali dan teliti. Meskipun Zhang Tai tidak tahu mengapa kedua orang itu datang ke sini. Mengingat penampilan mereka, terutama mantel kulit beruang yang dikenakannya, Zhang Tai merasa agak akrab dan pedih seolah-olah dia melihat kerabatnya yang miskin dari kampung halamannya di kota yang makmur. Di Bukit Xuanyuan, 999 dari 1000 orang mungkin tidak tahu di mana letak Kerajaan Suci Islandia. Dibandingkan dengan negara Taixia, Kerajaan Islandia Suci terlalu kecil dan miskin sehingga orang bahkan tidak dapat menemukannya di peta. Menurut pengetahuan Zhang Tai, perubahan wilayah negara-negara kecil terpencil di anak benua Wai tidak akan dipertimbangkan dalam pembaruan peta resmi negara Taixia, jika tidak. Peta resmi negara Taixia akan diperbarui lebih dari 365 kali. Peta resmi yang diterbitkan oleh negara Taixia biasanya hanya diperbarui setiap 3 tahun sekali. Jika negara Taixia secara resmi mengakui menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Suci Islandia 3 tahun kemudian, nama lengkap Kerajaan Suci Islandia akan muncul di Hutan Belantara Es dan Salju di utara anak benua Wai dan perairan di dekatnya. Jika Kerajaan Suci Islandia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan negara Taixia secara resmi, nama Kerajaan Suci tidak akan pernah muncul di peta resmi negara Taixia. Setidaknya ketika Zhang Tai melihat-lihat peta resmi negara Taixia terakhir kali, dia tidak melihat nama Kerajaan Suci Islandia. Dulu, hamparan es di utara anak benua Wai masih disebut Hutan Belantara Es dan Salju, perairan itu disebut Perairan Ewentra. Pada peta resmi negara Taixia sebelumnya, wilayah ini berwarna abu-abu, yang menandakan bahwa tidak ada satupun peradaban manusia yang diakui secara resmi oleh negara Taixia meskipun merupakan tempat tinggal manusia. Di bawah tatapan kedua orang itu, Zhang Tai merasa rumit saat dia berjalan ke arah mereka dengan tatapan penasaran. Melihat Zhang Tai berjalan menuju kios itu, pertapa pengangkat gunung dan Bai Suxian juga mengikutinya ke sana. Dibandingkan dengan Zhang Tai yang mengetahui latar belakang kedua orang tersebut, Bai Suxian mulai penasaran dengan barang-barang yang mereka jual hanya setelah melirik kostum aneh mereka. Apa ini? Bai Suxian membuka mulutnya saat melihat deretan sumber energi mengamuk di belakang meja kristal sebelum Zhang Tai bertanya. Zhang Tai telah melihat sumber energi mengamuk ketika dia berada di Hutan Belantara Es dan Salju, sebenarnya rasanya seperti jeli merah yang agak keras. Karena tidak cair dan padat, ia merupakan suatu zat yang mirip dengan koloid. Menjadi sedikit lebih cerah dari jeli, tampak seperti ruby atau garnet. Sulit untuk mengatakan apakah itu pil atau obat.
Dibandingkan dengan sumber energi mengamuk yang dimasukkan ke dalam tas kulit binatang atau kotak timah yang dilihat Zhang Tai di hutan belantara es dan salju sebelumnya. Sumber energi mengamuk yang ada di konter ini terlihat jauh lebih baik. Mereka telah dikemas dengan hati-hati. Ada pola emas beruang besar pada sumber energi mengamuk yang sederhana. Itu dimasukkan ke dalam kotak kristal persegi. Selain itu, ada kotak lebih besar yang terbuat dari emas murni di luar kotak kristal persegi. Seluruh paket sumber energi mengamuk akan berharga kurang dari 20 koin emas. Dengan cara ini, sumber energi mengamuk menaikkan levelnya sekaligus. Secara pesimistis, selain potongan bintang dewa yang disembunyikan di dalam suku beruang besar, seluruh hutan belantara es dan salju mungkin hanya menghadirkan sumber energi mengamuk yang dibentuk oleh kemampuan bintang dewa di kompleks harta karun. Bai Suxian berdandan cukup bagus hari ini. Setelah mengintip perhiasan di tangan dan leher Bai Suxian, Penatua Gulas dan beruang liar tua Dali saling bertukar pandang karena privasi. Tak lama setelah itu, Gulas yang kolot memperlihatkan senyuman tipis. Ini adalah sumber energi mengamuk. Ini adalah obat super kuat yang bisa membuat petarung biasa di bawah ksatria mengamuk terus-menerus. Penatua Gulas berkata dengan ramah. Beruang liar tua Dali masih diam-diam melirik cincin jari teleportasi luar angkasa milik Bai Suxian. Setelah itu, dia dengan paksa menelan ludahnya. Seluruh suku beruang liar mungkin tidak mampu membeli cincin jari Bai Suxian itu. Saat Zhang Tai mendengar kata-kata Penatua Gulas, dia sudah mengetahui alasan Gulas datang ke negara Taixia. Karena di seluruh hutan belantara es dan salju, Penatua Gulas dapat berbicara bahasa Hua dengan baik dan dapat membaca karakter Hua. Selain Sarlin Sang Paus, pencapaian Penatua Gulas dalam bahasa dan karakter Hua dapat menduduki peringkat 3 teratas di antara semua penatua di hutan belantara es dan salju. Mungkin, hanya kepala klan Spencer yang bisa menandingi Penatua Gulas dalam bahasa Hua. Sarlin Sang Paus adalah tokoh sentral kerajaan suci Islandia. Terutama ketika Zhang Tai tidak berada di hutan belantara es dan salju, Sarlin Sang Paus tidak akan meninggalkan Saint Petersburg atau Hieron. Setelah melihat sikap Dali yang tidak tahu malu dari beruang liar tua itu, Penatua Gulas diam-diam menendangnya dari bawah meja. Setelah ditendang, beruang liar tua itu mengalihkan pandangannya dari cincin jari Bai Suxian seperti beruang liar melihat madu. Setelah itu, dia berpura-pura batuk 2 kali sambil melihat ke arah Penatua Gulas. Karena Dali tidak bisa berbicara bahasa Hua, dia bingung dengan isi pembicaraan antara Penatua Gulas dan Bai Suxian. Penatua Gulas sedikit menggerakkan bibirnya saat dia menerjemahkan pertanyaan Bai Suxian untuk Dali secara rahasia. Gerakan sepele Elder Gulas tidak luput dari pandangan Zhang Tai. Setelah mendengar bahwa benda ini tidak ada hubungannya dengan wanita dan tidak bisa membuatnya lebih cantik, Bai Suxian langsung kehilangan minatnya pada sumber energi mengamuk. Semua obat-obatan dan pil yang dibeli Bai Suxian bisa membuatnya lebih cantik dan lebih muda. Sebelum keheningan yang canggung muncul, Zhang Tai telah mengungkapkan senyuman lebar seolah dia sangat tertarik dengan sumber energi mengamuk. Bisakah Anda menunjukkan kepada saya satu botol sumber energi mengamuk? Penatua Gulas melirik Zhang Tai. Setelah itu, dia mengeluarkan sebotol energi mengamuk dan menaruhnya di tangan Zhang Tai. Mengingat identitas Zhang Tai sebagai seorang ksatria bumi dan langkah-langkah keamanan kompleks harta karun, Penatua Gulas tidak khawatir bahwa Zhang Tai akan melakukan sesuatu yang ilegal. Meskipun ini bukan pertama kalinya Zhang Tai melihat sumber energi mengamuk, dia tetap berpura-pura melihatnya untuk pertama kali. Tanpa membuka bungkusan itu, Zhang Tai langsung melepaskan kesadaran kesatrianya dan berpura-pura menjelajahi sumber energi mengamuk secara spiritual. Benda ini agak aneh. Zhang Tai sengaja sedikit mengernyit. Setelah itu, dia langsung memberikan sumber energi mengamuk kepada pertapa pengangkat gunung sambil berkata, "Kakak, coba lihat. Aku merasakan sesuatu di dalam sumber energi mengamuk dapat merespons 4 elemen." Sumber energi mengamuk sebagian besar terbuat dari zat aneh yang dibentuk oleh 4 elemen di alam elemen yang diekstraksi oleh bintang emas. Sumber energi mengamuk terbentuk dari kehampaan. Karena Zhang Tai mengetahui rahasia ini, dia sengaja mengatakannya. Penatua Gulas baru saja menerjemahkan kata-kata Zhang Tai untuk beruang liar tua Dali dengan menggerakkan mulutnya tanpa suara. Ini memang sedikit berbeda dari obat-obatan pada umumnya, kata pertapa pengangkat gunung setelah mengambil sumber energi mengamuk dari Zhang Tai. Setelah itu, dia mengembalikannya kepada Zhang Tai. Sebagai seorang penjaga tunggal, pertapa pengangkat gunung kurang tertarik pada barang-barang yang hanya tersedia bagi petarung di bawah tingkat ksatria. Apakah semut yang mengamuk berbeda dari semut pada umumnya bagi seorang ksatria bumi? Tentu saja tidak. Jika demikian, kebaikan ini tidak akan berguna bagi seorang ksatria bumi. Sambil memegang sumber energi mengamuk, Zhang Tai bertanya kepada Gulas, "Saya telah melihat obat-obatan umum yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Bisakah Anda memberitahu saya tentang perbedaan terbesar antara sumber energi mengamuk dan obat-obatan umum yang dapat meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang?"
Obat-obatan umum yang bisa meningkatkan kekuatan tempur seseorang bisa dibuang. Satu botol obat-obatan itu hanya bisa membantu seorang petarung mengamuk 1 kali. Selain itu, obat-obatan tersebut mempunyai banyak efek samping. Sebaliknya, sumber energi mengamuk kita bersifat abadi. Selama Anda memiliki kondisi fisik yang baik dan dapat mengaktifkan kekuatan sumber energi mengamuk, Anda dapat mengamuk kapan saja hingga Anda berpromosi menjadi seorang ksatria. Selain itu, sumber energi mengamuk kami memiliki efek samping yang sepele. Penatua Gulas berkata dengan percaya diri. Apa yang Anda maksud dengan memiliki kondisi fisik yang baik? Penatua Gulas memandang sosok kokoh Zhang Tai dari atas ke bawah dengan tatapan penuh apresiasi. Jika pengguna dapat memiliki sosok kokoh seperti milikmu, bahkan jika mereka hanya memiliki 70% kekuatan fisikmu, pada dasarnya mereka dapat mengaktifkan dan mencerna kekuatan yang dibawa olehnya. Sumber energi mengamuk setelah berpromosi ke LV6, apakah ini tersedia untuk rakyat jelata? Tidak, jika orang biasa atau orang lemah menggunakan sumber energi mengamuk kita. Itu hampir sama dengan melukai diri mereka sendiri. Tubuh mereka tidak dapat menahan dampak dari sumber energi mengamuk sama sekali. Hanya orang-orang kuat yang dapat menanggung dampak yang disebabkan oleh sumber energi mengamuk. Pelanggan yang pilih-pilih mungkin akan membeli barang tersebut. Penatua Gulas menjawab pertanyaan Zhang Tai dengan sangat sabar. Ketika Penatua Gulas berbicara dengan Zhang Tai, beruang liar tua Dali hanya mendengarkannya dari satu sisi seperti orang idiot. Menarik, Zhang Tai tersenyum sambil mengelus rahangnya dan berkata, aku belum pernah mendengar tentang sumber energi mengamuk sebelumnya. Ini adalah keistimewaan kerajaan suci Islandia kami. Itu dibuat oleh paus kami dengan metode rahasia. Karena perang suci pecah, kami bertekad untuk menyajikannya agar dapat memberikan sedikit kontribusi kepada manusia dalam perang suci. Penatua Gulas berkata dengan gagah berani. Zhang Tai tahu bahwa Penatua Gulas tidak mengatakan yang sebenarnya. Karena sumber energi mengamuk, ada petarung mengamuk yang kuat di hutan belantara es dan salju. Suku beruang besar tidak menyediakan sumber energi mengamuk bagi orang luar kecuali suku-suku Slavia di hutan belantara es dan salju sebelumnya. Meskipun Zhang Tai menjadi SAR, dia belum berpikir untuk menduduki bintang dewa dan sumber energi mengamuk. Dia masih menyerahkan hak pembuangan bintang dewa dan sumber energi mengamuk kepada para tetua suku beruang besar. Alasan mengapa hutan belantara es dan salju ingin menjual barang ini jelas tidak heroik dan sederhana seperti yang diceritakan oleh Penatua Gulas. Sayangnya, Zhang Tai sudah lama tidak menghubungi Paus Sarlin, dia benar-benar impulsif untuk bertanya kepada Sarlin sang paus melalui kristal penginderaan jauh. Berapa harganya? Zhang Tai bertanya. 1 kristal elemen tanah untuk 1 botol. Harganya membuat Zhang Tai terdiam. Zhang Tai sangat memahami harga barang ini di hutan belantara es dan salju. Kristal berelemen tanah mungkin tidak mampu menghasilkan 1 truk sumber energi mengamuk. Namun, itu pasti akan lebih berharga daripada sekotak sumber energi mengamuk. Namun di tempat ini, harga barang tersebut bisa naik berkali-kali lipat setelah dikemas dengan hati-hati. Itu agak mahal. Tidak peduli bagaimana petarung di bawah ksatria, terutama petarung level rendah di bawah LV9 mengamuk, nyawanya tidak akan lebih berharga daripada kristal elemen. Zhang Tai berkata tanpa ampun. Tapi itu nyata, di mata sebagian besar ksatria, nyawa seorang petarung biasa tidak akan lebih berharga daripada kristal elemen. Meskipun kata-kata Zhang Tai terdengar dingin, dia masih sangat tertarik dengan botol sumber energi mengamuk ini. Zhang Tai baru saja memegang sumber energi mengamuk itu sambil menambahkan, selain itu, botol sumber energi mengamuk ini tidak ada artinya. Botol ini harusnya digunakan untuk korps petarung tingkat rendah di bawah ksatria agar bisa mengerahkan efek maksimalnya. Zhang Tai sedang menawar. Namun, setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, mata tetua Gulas berbinar dan wajahnya juga berubah serius. Orang yang rendah hati ini adalah Gulas, kanselir politik kerajaan suci Islandia. Orang ini adalah tetua penting dari kerajaan suci Islandia. Bolehkah saya mengenal Anda? Nama, yang mulia. Setelah mendengar bahwa Penatua Gulas menanyakan namanya, Zhang Tai merasa tidak masuk akal dan rumit. Namun, ia harus menjawab dengan tatapan serius, aku Cui Li, pemilik wilayah karunia naga api dan penguasa sekte naga besi. Setelah mendengar bahwa Zhang Tai adalah pemilik wilayah hadiah dan penguasa sebuah sekte, wajah Penatua Gulas juga berubah serius, terutama identitas master sekte sangat mengejutkan Penatua Gulas. Menurut pengetahuan Penatua Gulas, mereka yang bisa menjadi master suatu sekte adalah orang-orang yang sangat kuat dan memiliki hubungan dekat dengan klan-klan besar di negara Taixia. Kekuatan sekuat itu sangat dibutuhkan oleh kerajaan suci Islandia. Itu harga eceran. Jika Master Cui membutuhkan botol sumber energi mengamuk dalam jumlah besar, kita bisa bernegosiasi lebih lanjut mengenai harganya. Ketika Penatua Gulas mengatakannya, dia melihat sekeliling sini seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa itu bukanlah tempat yang tepat untuk negosiasi. Kamu tinggal di mana? Zhang Tai bertanya dengan lugas. Penatua Gulas langsung memberi Zhang Tai sebuah kartu nama yang terbuat dari emas murni yang ditandai dengan alamat mereka.
Zhang Tai mengetahui bahwa mereka tinggal di sebuah hotel besar di Bukit Xuanyuan. Ini bagus, Zhang Tai menimbang botol sumber energi mengamuk. Penatua Gulas langsung mengeluarkan botol lain yang berisi sumber energi mengamuk dari dalam konter dan menyerahkannya ke tangan Zhang Tai sambil berkata dengan murah hati, Tuan Cui. Anda dapat mengambil 2 botol sumber energi mengamuk secara gratis. Anda bisa mintalah seseorang mencoba efek dari 2 botol sumber energi mengamuk. Jika Tuan Cui merasa cocok, Anda dapat menemukan kami di alamat itu. Kami tinggal di sana selama periode pertemuan harta karun. Tentu. Terima kasih. Zhang Tai secara langsung memindahkan 2 botol sumber energi mengamuk dan kartu nama itu ke dalam peralatan teleportasi luar angkasa portabelnya. Setelah mengetahui bahwa Zhang Tai memiliki peralatan teleportasi luar angkasa, Gulas dan Dali sekali lagi mengangkat alis mereka dengan heran. Zhang Tai, Bai Suxian, dan pertapa pengangkat gunung kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Gulas dan Dali. Baru setelah ketiga orang itu pergi, beruang liar tua Dali buru-buru bertanya pada Gulas secara diam-diam, siapa dia? Kenapa kamu bersikap begitu murah hati? Apa yang baru saja kamu katakan? Pria ini adalah Cui Li, pemilik wilayah hadiah di negara Taixia dan master sebuah sekte. Dia sangat tertarik dengan sumber energi mengamuk kita. Kita bisa berteman dengannya. Gulas berkata dengan mata membayang saat dia melihat ke arah mana Zhang Tai, Bai Suxian, dan pertapa pengangkat gunung menuju. Apakah semua ksatria di negara Taixia sekaya itu? Seorang ksatria tanah dan ksatria besi hitam sama-sama membawa perlengkapan teleportasi luar angkasa? Beruang liar tua Dali menghela nafas. Ketiga orang itu bukanlah ksatria biasa di negara Taixia. Bagaimana? Apakah kamu mengenal mereka? Apakah kamu lupa dengan berita yang baru saja kita dengar di kompleks harta karun? Seorang pangeran dari anak benua ditendang sampai mati oleh seorang ksatria bumi di gerbang pasar emas dan tenaga. Mereka, beruang liar tua Dali membuka mulutnya lebar-lebar. Dia sangat terkejut dengan berita tadi. Sebagai seorang ksatria besi hitam, ketika dia mendengar bahwa seorang ksatria besi hitam lain dari sebuah anak benua ditendang sampai mati oleh seorang ksatria bumi yang kuat di negara Taixia yang berada tidak jauh darinya dalam hitungan detik, beruang liar tua Dali merasa sedikit murung. Dia juga merasakan tekanan kuat yang disebabkan oleh negara Taixia, negara poros manusia. Beruang liar tua Dali tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa bertemu dengan pria kuat di kompleks harta karun secepat ini. Mungkin, aku ingat perempuan itu adalah seorang putri dari seorang bangsawan di negara Taixia. Lingkup pengaruh klan sang putri sama dengan ukuran banyak koridor manusia Black Sun. Agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain, Zhang Tai hanya menyatakan bahwa ia tertarik pada sumber energi mengamuk sebelum meninggalkan Gulas dan Dali. Namun, sambil memegang 2 botol sumber energi mengamuk yang familiar namun aneh, Zhang Tai sedikit merasa sedikit frustrasi, sepertinya kerajaan suci Islandia mungkin mengalami beberapa masalah. Jika tidak, Gulas dan Dali tidak akan mencari sekutu di negara Taixia. Gulas dan Dali hanya bisa menggunakan sumber energi mengamuk untuk mengetuk pintu sekutu di negara Taixia. Apa yang terjadi dengan hutan belantara es dan salju? Zhang Tai menjadi sedikit linglung ketika memikirkan tentang hutan belantara es dan salju. Kastil Besi Hitam bab 1134, kembali ke kediaman Tuan Guangnan. Ketika Zhang Tai dan Bai Suxian kembali ke kediaman Lord Guangnan di Bukit Xuanyuan, hari sudah gelap. Setelah perjalanan 1 hari, Zhang Tai dan Bai Suxian makan malam di luar bersama dengan pertapa pengangkat gunung. Setelah makan malam, Zhang Tai memberikan cincin jari penginderaan jauh kepada pertapa pengangkat gunung yang ia bawa dari alam elemen tanah sebelum kembali ke kediaman Tuan Guangnan bersama Bai Suxian. Zhang Tai dan Bai Suxian tidak melihat potongan bintang dewa yang mereka harapkan di kompleks harta karun. Dalam pertemuan harta karun ini, keping bintang dewa menjadi umpan yang sangat menarik. Karena mereka tidak melihatnya di kompleks harta karun, Zhang Tai dan Bai Suxian sedikit kecewa meskipun mereka tidak bertekad untuk mendapatkan bintang dewa tersebut. Tentu saja, bukan hanya mereka yang kecewa. Di kompleks harta karun, banyak ksatria yang bersemangat dan kecewa karena mereka belum melihat keping bintang dewa. Menurut penjelasan dari kompleks harta karun, keping bintang dewa itu akan dipajang di depan umum hari ini dalam rangka pelelangan. Sayangnya, bintang dewa ini telah dibeli oleh sosok misterius dalam pertemuan otentikasi jarak kecil sebelum pelelangan. Oleh karena itu, penjual membatalkan lelang potongan bintang dewa tersebut. Identitas penjual dan pembeli, harga transaksi atau ketentuan perdagangan serta fungsi bintang dewa itu menjadi rahasia sesuai permintaan penjual dan pembeli. Bai Suxian sedikit marah karenanya. Sebaliknya, Zhang Tai sedikit lebih tenang. Hasil ini patut dicontoh. Semakin baik suatu barang maka semakin banyak orang yang menyukainya dan semakin kecil kemungkinannya untuk muncul di masyarakat. Penjelasan tentang pasar emas dan tenaga sangat logis. Di Bukit Xuanyuan, tentu saja, orang yang berkuasa tidak perlu membeli sesuatu di pelelangan demi keselamatan. Mungkin tidak normal jika barang ini dijual secara lelang.
Apa yang dijual dalam pelelangan bisa langsung diberi harga dalam koin emas atau kristal elemen. Namun, sepotong bintang dewa tidak bisa diukur dengan koin emas atau kristal elemen. Ketentuan pertukaran mungkin terkait dengan beberapa rahasia kedua belah pihak, oleh karena itu, mereka hanya dapat melakukan transaksi secara pribadi. Hukum emas dan kekuasaan mengumumkan berita bahwa sepotong bintang dewa akan dijual di pertemuan harta karun untuk menarik orang dan meningkatkan pengaruh pertemuan harta karun. Dengan menarik beberapa pembeli yang lebih kuat, penjual juga dapat meningkatkan nilai bintang Tuhan dengan mengusulkan kondisi yang lebih menguntungkan dalam negosiasi. Semua orang yang datang ke sini untuk mendapatkan bintang dewa digunakan oleh seseorang secara tidak sadar. Setelah memikirkan hal ini, Zhang Tai mengungkapkan senyuman pahit. Di dunia ini banyak sekali orang pintar. Bahkan jika Anda tahu bahwa Anda dimanfaatkan oleh mereka, Anda tidak dapat mengeluh tentang hal itu. Sejujurnya, Zhang Tai sangat penasaran dengan fungsi dari bintang dewa tersebut. Potongan bintang dewa di hutan belantara es dan salju dapat secara langsung membentuk sumber energi mengamuk dari alam elemen. Zhang Tai benar-benar bertanya-tanya tentang fungsi bintang dewa di pasar emas dan tenaga. Zhang Tai, Bai Suxian, dan pertapa pengangkat gunung terus membicarakan tentang bintang dewa saat makan malam. Menurut sang pertapa pengangkat gunung, ksatria burung tua, Zhang Tai tahu bahwa masing-masing dari 6 sekte lainnya memiliki setidaknya sepotong bintang dewa selain itu dalam hukum emas dan kekuasaan. Dengan adanya keping-keping bintang dewa ini, mereka mempunyai satu fungsi yang sama, yaitu membentuk kristal-kristal suatu unsur dari alam unsur. Dengan sepotong bintang dewa, para ksatria dapat membentuk cakra jauh lebih cepat dibandingkan rekan-rekan mereka. Selain itu, mereka tidak perlu khawatir tentang kekurangan elemen kristal selamanya. Sedangkan untuk sekte atau ksatria, sepotong bintang dewa bagaikan perbendaharaan yang dapat menyediakan kristal elemen secara terus-menerus. Meskipun perbendaharaan ini tidak bisa dibuka untuk semua orang, jika sebuah sekte memiliki sepotong bintang dewa, itu akan memiliki keuntungan luar biasa untuk membudidayakan ksatria. Semakin banyak ksatria yang dimiliki suatu sekte, semakin berharga sepotong bintang dewa yang dapat terus-menerus membentuk kristal dari satu elemen bagi sekte tersebut. Mungkin, ini menjelaskan mengapa sekte-sekte besar di negara Taixia begitu kuat. Ketika dia mendengar berita ini, jantung Zhang Tai berdebar kencang. Dia berpikir, jika aku memiliki sepotong bintang dewa yang dapat terus-menerus mengumpulkan elemen air untukku, dengan bantuan samsara api penyucian dan kemampuan multitaskingku yang kuat, aku mungkin akan berpromosi menjadi seorang ksatria bayangan lebih cepat. Namun, Zhang Tai baru saja memikirkannya. Setelah melakukan perjalanan di pasar emas dan tenaga, dia bahkan belum melihat apa yang disebut sebagai bintang dewa sama sekali, apalagi yang ada di 6 sekte besar lainnya. Jika dia pergi ke lokasi sekte besar dan meminta untuk melihat bintang dewa mereka, dia mungkin akan diusir dari sana oleh mereka karena dianggap sebagai orang gila. Dari peristiwa ini, Zhang Tai menyadari bahwa meskipun dia cukup terkenal di alam elemen tanah dan provinsi Yuzhou, dia hanyalah seekor burung segar di Bukit Xuanyuan. Bahkan Bai Suxian yang membawa rumah Tuan Guangnan di punggungnya bukanlah apa-apa di mata banyak orang. Kalau tidak, Zhang Tai dan Bai Suxian seharusnya diundang untuk menghadiri pertemuan otentikasi skala kecil tentang bintang dewa itu. Konflik antara mereka dengan Gold and Power Law baru saja terjadi pagi ini. Sebelum pagi ini, siapa lagi yang bisa meramalkan bahwa dia hampir akan melawan sosok tingkat master dalam hukum emas dan kekuasaan di gerbang kian pasar emas dan kekuasaan. Keluhan Bai Suxian terutama disebabkan oleh rasa dihina. Dalam perjalanan pulang, Zhang Tai bahkan menghibur Bai Suxian sebentar. Sejujurnya, jika ayah Bai Suxian, Lord Guangnan, berada di Bukit Xuanyuan, dia mungkin memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan otentikasi skala kecil tentang bintang dewa itu mengingat keseluruhan kekuatan dan identitasnya. Meskipun Bai Suxian adalah seorang putri, di mata orang-orang di hukum emas dan kekuasaan, dia bahkan tidak bisa menandingi seorang ksatria tanah seperti pertapa pengangkat gunung. Siapa yang membeli Godestar itu? Zhang Tai sedang memikirkan hal ini dalam perjalanan pulang. Setelah membuat prediksi dengan menjepit jarinya, Zhang Tai menyadari bahwa setidaknya ada 20 tokoh yang memenuhi syarat untuk membeli bintang dewa itu, termasuk 3 kanselir tertinggi dan 9 menteri serta 7 sekte teratas di negara Taixia. Para tokoh terkemuka ini mungkin tidak akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak keping bintang dewa. Selain mereka, beberapa tokoh besar dari klan besar terkemuka mungkin juga menjadi pembeli potensial. Selain merasa sedikit tidak nyaman karena masalah bintang dewa, Zhang Tai sebenarnya telah memperluas wawasannya. Pengakuan dan wawasan Zhang Tai tentang harta karun telah mencapai tingkatan baru setelah mengunjungi barang-barang tersebut di pavilion bubuk obat, pavilion instrumen rune, pavilion barang alkemis, pavilion instrumen, pavilion barang rahasia, dan pavilion jades. Semua barang di pavilion ini berkualitas tinggi. Hampir semua barang di pavilion barang rahasia adalah barang rahasia perunggu dan barang rahasia perak. Bahkan barang-barang di pavilion instrumen rune,
paviliun barang alkemis, dan paviliun instrumen setidaknya telah menembus efek besi hitam dan dapat tersedia bagi para ksatria. Setelah berjalan santai di kompleks harta karun selama sekitar 4 jam, mereka bahkan tidak melihat dengan serius semua barang di paviliun kompleks harta karun tersebut. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengunjungi paviliun Jades. Ketika mereka memasuki paviliun barang rahasia, mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak punya cukup uang. Di paviliun barang rahasia, meskipun Bai Suxian tidak mampu melakukan apapun sesuai keinginannya. Pertapa pengangkat gunung mengincar benda teleportasi luar angkasa di paviliun benda rahasia. Itu adalah piring sederhana dan klasik yang dikenakan di leher, yang berisi tempat penyimpanan 18 meter kubik. Pertapa pengangkat gunung mengambil brosur benda teleportasi luar angkasa ini dan bersiap menghadiri penawaran benda teleportasi luar angkasa ini setelah 3 hari. Harga dasar benda teleportasi luar angkasa ini adalah 800 kristal elemen tanah. Mengingat pandangan Mountain Lifting Hermit, Zhang Tai memperkirakan bahwa dia mungkin tidak memiliki terlalu banyak kristal elemen tanah melebihi harga terendah ini. Belum lagi harga transaksi yang mungkin beberapa kali lebih tinggi dari harga terendahnya. Zhang Tai memiliki beberapa kristal elemen tanah dan tidak kekurangan item teleportasi luar angkasa. Namun, dia tidak bisa langsung menghadiahkan barang-barang ini kepada pertapa pengangkat gunung. Sebagai seorang ksatria bumi, pertapa pengangkat gunung memiliki harga dirinya. Ia tidak akan pernah menerima bantuan Zhang Tai tanpa alasan. Jika Zhang Tai secara langsung mengusulkan untuk menghadiahkannya kepada pertapa pengangkat gunung mungkin berpikir bahwa Zhang Tai membencinya. Melihat tatapan kerinduan pertapa pengangkat gunung terhadap benda teleportasi luar angkasa itu, Zhang Tai hanya bisa berencana untuk menanganinya sebelum pelelangan. Dia bisa meminjamkan beberapa kristal elemen tanah kepada pertapa pengangkat gunung agar pertapa pengangkat gunung bisa membeli benda teleportasi luar angkasa itu dalam pelelangan. Bagaimanapun, mereka telah berjanji untuk bertemu beberapa hari kemudian. Setelah datang ke pasar emas dan tenaga, Zhang Tai membunuh Abestard dan melakukan konfrontasi langsung dengan orang-orang Han di depan umum untuk pertama kalinya. Selain itu, dia bertemu dengan pertapa pengangkat gunung, Penatua Gulas, dan beruang liar tua Dali. Hari yang penuh semangat. Ketika mereka kembali ke istana Tuan Guangnan di Bukit Xuanyuan, mereka sudah bisa melihat bintang-bintang di langit. Setelah mengkhawatirkan hutan belantara es dan salju dan merasakan lokasi dari 2 bulu yang menelusuri, Zhang Tai langsung merasa rumit. Oleh karena itu, dia merasa sedikit lelah. Kastil besi hitam bab 1135, kereta pikiran. Ada apa? Apakah kamu lelah? Setelah merasakan bahwa Zhang Tai sedikit lelah, Bai Suxian yang baru saja turun dari kendaraan di istana bertanya kepadanya karena khawatir. Ketika Bai Suxian menghentikan langkahnya, semua pelayan dan pelayan wanita lainnya juga menghentikan langkah mereka karena mereka hanya menunggu dengan tenang. Zhang Tai menjawab sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, aku hanya memikirkan sesuatu yang tidak menarik. Aku akan istirahat malam ini." Sebagai seorang ksatria bumi, bagaimana mungkin Zhang Tai merasa lelah secara fisik, dia hanya lelah secara mental. Bai Suxian mengangguk ketika dia tahu bahwa Zhang Tai hanya ingin sendirian untuk waktu yang singkat. Sekarang setelah Zhang Tai mengatakan itu, tentu saja, dia tidak akan main-main dengan Zhang Tai malam ini seperti yang mereka lakukan tadi malam. Dia juga tahu tentang tujuan lain Zhang Tai di Bukit Xuanyuan. Meskipun Zhang Tai terlihat santai akhir-akhir ini, dia ditakdirkan untuk merasa gelisah karena stres dan musuh yang dia hadapi. Setelah berbicara dengan Bai Suxian sebentar dan menyaksikan Bai Suxian berjalan menuju kediamannya diikuti oleh banyak pelayan, Zhang Tai menarik napas dalam-dalam sebelum berjalan menuju kediamannya sendiri. Musuh utamanya masih memegang posisi tinggi di kota kekaisaran dengan aman, namun tampaknya sesuatu yang buruk terjadi pada hutan belantara es dan salju yang selalu dia anggap sebagai bagian belakangnya yang paling kokoh. Akibatnya, Penatua Gulas dan beruang liar tua Dali harus mencari sekutu dan bantuan asing dengan sumber energi beser. Setelah melakukan perjalanan di Bukit Xuanyuan selama beberapa hari, Zhang Tai secara bertahap memahami tentang pusat manusia ini. Namun, dia juga melakukan 2 perkelahian dengan cara yang bisa dijelaskan dan membuat heboh banyak orang. Heaven's Holding Pavilion adalah kekuatan yang rumit. Meskipun Zhang Tai dibenarkan, dia sudah menggerakkan Heaven's Holding Pavilion. Jika hukum emas dan kekuasaan dikecualikan, dia telah menggerakkan 2 sekte besar di negara Taixia, yaitu Sekte Fantasi Taiyi dan Pavilion Induk Surga. Sebelum musuh lama dibersihkan, musuh baru telah datang. Selain itu, tempat paling tenang di hati Zhang Tai bertemu dengan sesuatu yang buruk. Akibatnya, banyak orang yang menjadi perhatian Zhang Tai terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, Zhang Tai langsung memikirkan sesuatu. "Apakah kamu membunuh orang di luar hari ini?" Paman Zong bertanya di depan Zhang Tai. Zhang Tai harus menghentikan langkahnya. Meskipun Paman Zong tampak tenang, 2 kerutan vertikal di dahinya setajam pisau membawa niat membunuh yang samar.
Tak perlu dikatakan lagi, Zhang Tai memperkirakan bahwa sebagian besar orang di Bukit Xuanyuan mungkin sudah mengetahui apa yang terjadi di gerbang Kian Pasar Emas dan Tenaga saat ini. Tentu saja, orang-orang di istana tahu bahwa Bai Suxianlah yang mengalami pelecehan seksual. Oleh karena itu, tidak nyaman bagi Paman Zhong untuk menanyakan hal itu kepada sang putri. Sebaliknya, dia hanya bisa memverifikasinya dari Zhang Tai. Aku sudah langsung membunuh bajingan itu. Susian tidak gelisah, dia hanya merasa jijik sesaat. Zhang Tai memberitahu Paman Zhong. Paman Zhong mengangguk sambil berkata dengan nada lain, saya sudah menghubungi istana Tuan Guangnan. Anda tidak perlu mengkhawatirkan kejadian ini lagi. Tuan akan menugaskan seseorang untuk menangani kejadian ini. Tepat sore ini, orang yang bertanggung jawab menangani kejadian ini telah berangkat dengan perahu udara atas perintah Tuhan. Setelah mendengar kata-kata Paman Zhong, Zhang Tai tahu bahwa apa yang terjadi pada Bai Suxian hari ini belum berakhir. Kini, setelah seseorang berani melakukan pelecehan seksual terhadap putri dari istana Tuan Guangnan. Meskipun bangsawan itu langsung dibunuh oleh Zhang Tai, Tuan Guangnan akan memberikan tanggapan lebih jauh terhadap hal tersebut. Meskipun pangeran terkutuk itu telah terbunuh, dia memiliki seorang ksatria tua di sisinya yang masih hidup. Selain itu, siapa yang membuatnya begitu berani? Tanpa mencapai hasil yang memuaskan, istana Tuan Guangnan tidak akan pernah menyerah. Apa rencana rumah Tuan Guangnan? Zhang Tai bertanya karena penasaran. Ini hanyalah sebuah negara kecil di anak benua. Kabarnya, masih ada beberapa orang dari negara kecil itu yang berada di Bukit Xuanyuan. Setelah Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan perintah untuk melarang siapapun dari negara kecil itu memasuki Bukit Xuanyuan, saya khawatir itu akan terjadi. Orang-orang itu tidak akan pernah kembali lagi. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, itu tergantung pada Lord Guangnan apakah negara Taixia akan menugaskan seseorang ke benua itu. Paman Zhong mengungkapkan senyuman tipis yang terasa sedikit tanpa ampun di mata Zhang Tai. Apakah ini gaya rumah bangsawan dan klan besar di negara Taixia? Zhang Tai berdiri diam untuk menghormati orang-orang di negara kecil di negara Taixia itu meskipun dia tahu bahwa para bajingan itu pantas menerima kematian. Sebelum bajingan-bajingan itu ingin melakukan pelecehan seksual terhadap Bai Suxian, mereka mungkin tidak membayangkan bahwa pemikiran jahat yang sederhana seperti itu bisa membawa akibat yang begitu parah. Mungkin, inilah sebabnya Bai Suxian tidak terlalu marah tentang hal itu dan tidak terlalu banyak menyebutkannya di kemudian hari. Saya khawatir Bai Suxian sudah lama mengetahui hasil dari para bajingan ini. Selain itu, apa yang terjadi hari ini berbeda dengan yang terjadi besok. Peristiwa besok lebih seperti konflik dan pertengkaran lisan antara Bai Suxian dan teman-temannya. Namun, apa yang terjadi hari ini berkaitan dengan martabat putri istana Tuan Guangnan. Klan Han dari hukum emas dan kekuasaan mungkin terlibat dengan orang-orang itu. Zhang Tai mengingatkan Paman Zhong. Meskipun ada begitu banyak orang yang bermarga Han dan begitu banyak klan Han besar di dunia, berbicara tentang hukum emas dan kekuasaan klan Han, tentu saja. Paman Zhong tahu yang mana yang dimaksud Zhang Tai. Sudahlah, ahli hukum emas dan kekuasaan telah menjabat sebagai menteri di negara Taixia selama kurang dari 100 tahun. Namun, istana Lord Guangnan telah ada di perbatasan selatan negara Taixia selama lebih dari 400 tahun. Sejarah istana Lord Guangnan Mansion menduduki peringkat pertama di antara klan-klan besar di negara Taixia. Paman Zhong menjawab dengan senyuman yang menunjukkan arogansi dan bukannya niat membunuh tanpa ampun, bahkan jika Lord Guangnan ingin mencegah para ksatria bumi meninggalkan negeri Taixia. Tidak ada yang berani menghentikannya, apalagi beberapa orang barbar pada umumnya. Itu benar, Zhang Tai mengangguk. Kini setelah istana Lord Guangnan memutuskan untuk menanganinya, maka hal itu bukan lagi urusan Zhang Tai. Oh, Tuhan berkata bahwa dia ingin bertemu denganmu saat kamu ada waktu luang. Paman Zhong merendahkan suaranya sambil mendekatkan kepalanya ke arah Zhang Tai seolah-olah dia sedang berbisik kepada Zhang Tai, Tuhan sudah mengetahui apa yang terjadi kemarin dan hari ini. Aku diberitahu oleh seseorang di pihak Tuhan bahwa Tuhan sangat bahagia dan berbicara sangat atas perbuatanmu. Jika Heavens Holding Pavilion berani menyusahkanmu, Tuhan pasti akan berdiri di sisimu. Setelah bertarung 2 kali demi Bai Suxian dan mengobarkan Heavens Holding Pavilion, Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa ayah Bai Suxian, yang juga calon ayah mertuanya, bisa memujinya. Apakah kekalahan itu bisa saja terjadi, menjadi keuntungan? Zhang Tai memaksakan senyum pahit sambil mengusap wajahnya dengan jari beberapa saat setelah mendengar kata-kata Paman Zhong. Tidur dengan Lady Bro putrinya, menugaskan seseorang untuk melakukan balas dendam berdarah selama putrinya dibuat marah oleh beberapa orang barbar, memuji cara kekerasan yang dilakukan Zhang Tai. Setelah digabungkan dengan 3 peristiwa di atas, Zhang Tai perlahan-lahan mengetahui temperamen ayah Bai Suxian. Ayah Bai Suxian mungkin adalah orang aneh di antara para penguasa di negara Taixia. Namun, ayah mertua yang aneh ini tidak memanggilnya untuk menemuinya secara langsung. Sebaliknya, dia hanya meminta Zhang Tai untuk menemuinya kapanpun Zhang Tai punya waktu luang.
Mengingat temperamen Zhang Tai, Lord Guangnan mungkin tahu bahwa Zhang Tai tidak tinggal bersama Bai Suxian karena identitasnya sebagai seorang putri. Apakah murid-muridku kembali hari ini? Belum. Aku sudah menugaskan seseorang untuk menindaklanjutinya. Mereka akan baik-baik saja. Setelah mendengar jawaban Paman Zhong, Zhang Tai menjadi yakin sepenuhnya. Saya khawatir murid-murid saya menjadi hiperaktif di Bukit Xuanyuan akhir-akhir ini. Mengapa tidak? Sekelompok anak muda yang baru saja menjalin persahabatan dan emosi melalui pelatihan bertahan hidup datang ke Bukit Xuanyuan untuk pertama kalinya dengan segenggam penuh uang kertas emas di tangan. Liu Xing, mustahil bagi mereka untuk tidak menjadi hiper. Ini lebih seperti grup tur super mewah. Aku penasaran bagaimana Bai Suxian menceritakan proses perkenalan kami satu sama lain kepada ayahnya. Zhang Tai memikirkan pertanyaan ini ketika dia kembali ke kamarnya setelah meninggalkan paman. Setelah menutup pintu dari dalam, tidak ada yang mengganggunya lagi. Setelah memasuki meditasi sebentar di dalam ruangan dan menelusuri alur pemikirannya, Zhang Tai mengeluarkan kristal penginderaan jauh dari peralatan teleportasi luar angkasanya dan mulai menghubungi Sarlin sang paus yang berada di hutan belantara es dan salju. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali dia menghubungi paus Sarlin melalui kristal penginderaan jauh ini. Dibandingkan dengan kristal penginderaan jauh di negara Taixia dan alam elemen bumi. Kristal penginderaan jauh yang dibawa Zhang Tai dari hutan belantara es dan salju ini sedikit lebih kasar dan lebih besar. Semakin canggih suatu kristal penginderaan jauh, semakin kecil ukurannya. Kristal-kristal penginderaan jauh yang diperoleh Zhang Tai di alam elemen bumi semuanya terintegrasi pada sebuah cincin jari yang sangat kecil. Kristal penginderaan jauh pada cincin jari para tetua istana Huaiyuan juga sangat kecil. Cincin jari Guan Elder bahkan terintegrasi dengan lebih dari satu kristal penginderaan jauh. Kristal penginderaan jauh yang dibawa Zhang Tai dari suku beruang besar di hutan belantara es dan salju berukuran hampir sebesar ibu jari. Sambil memegang kristal penginderaan jauh yang kasar di tangannya, Zhang Tai mengelusnya dengan cara yang mengingatkan. Setelah itu, dia menghubungi Sarlin sang paus dengan menyuntikkan energi spiritualnya ke dalamnya. Setelah mengirimkan sinyal pertama kurang dari setengah menit, Zhang Tai telah menerima tanggapannya. Setelah mengkonfirmasi identitas yang berlawanan menggunakan jargon dan kode sinyal yang telah mereka tunjuk sebelumnya, Sarlin sang paus sangat bersemangat. Zhang Tai bahkan bisa merasakan gelombang spiritual yang mendebarkan dari sisi lain melalui kristal penginderaan jauh. Zhang Tai tidak mengatakan bahwa dia telah bertemu Gulas dan Dali di Bukit Xuanyuan, sebaliknya, dia bertanya tentang keseluruhan situasi yang dihadapi hutan belantara es dan salju dengan lugas. Bagaimana hutan belantara es dan salju? Bahkan sebagai Tsar Kerajaan Suci Islandia, Zhang Tai masih menyebutnya hutan belantara es dan salju. Semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Zhang Tai sedikit mengernyit. Apakah kamu tidak menemui masalah apapun? Belum untuk saat ini. Apa maksudmu? Kami telah menerima informasi intelijen dari para detektif dan pengusaha yang melakukan bisnis antara Kepulauan Ewentra dan Benua Barat. Kerajaan Cahaya Suci di Benua Barat mungkin akan mengambil tindakan terhadap Kerajaan Suci Islandia untuk membalas dendam karena Yang Mulia membunuh pendeta tongkat kerajaan mereka beberapa tahun yang lalu. Kastil Besi Hitam Bab 1136, Kerajaan Cahaya Suci yang kuat. Pendeta tongkat Kerajaan Cahaya Suci di Benua Barat, sebagai seorang ksatria dengan kerajaan besar di Benua Barat di punggungnya, peran seperti itu pastinya bermartabat pada saat itu. Dengan martabat seperti itu, orang ini hampir membuat masalah di hutan belantara es dan salju. Namun, orang seperti itu tidak ada artinya di mata Zhang Tai hari ini. Zhang Tai telah membunuh puluhan ksatria iblis atau asosiasi tiga mata tahun ini, termasuk 6 ksatria bumi. Sebaliknya, Decebak yang dia bunuh di Benua Barat tidak meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu akan berubah menjadi hari ini. Zhang Tai tidak takut dengan Kerajaan Cahaya Suci di Benua Barat. Meskipun Kerajaan Cahaya Suci bukanlah apa-apa bagi negara Taixia, namun ia adalah raksasa yang sangat menakutkan bagi hutan belantara es dan salju. Zhang Tai masih ingat beberapa informasi tentang Kerajaan Cahaya Suci. Menjadi tak tertandingi di wilayah timur Benua Barat, negara ini berada di bawah kekuasaan Gereja Cahaya Suci. Ini mengintegrasikan rezimnya dengan agama. Kerajaan Cahaya Suci melakukan invasi dan memiliki tren ekspansi yang sangat kuat. Dengan populasi lebih dari 10 miliar orang, wilayahnya hampir sama dengan 5 kali luas koridor manusia Black Sun, yaitu, luasnya mungkin sama dengan luas 5-6 provinsi di negara Taixia. Kerajaan Cahaya Suci adalah salah satu kerajaan paling kuat di Benua Barat. Sebelumnya, seorang pendeta tongkat kerajaan yang ambisius dari Kerajaan Cahaya Suci hampir menyebabkan hutan belantara es dan salju terpecah. Hari ini, dengan alasan membalas dendam pada mendiang pendeta hantu Kerajaan Cahaya Suci, negara ini melakukan ekspedisi menuju Kerajaan Suci Islandia. Para tetua penting di hutan belantara es dan salju mungkin tidak bisa tidur.
Sarlin Sang Paus mengetahui identitas asli saya, dia juga tahu bahwa aku tidak hidup dengan baik di negara Taixia, mungkin dia sudah tahu kalau perintah penangkapanku baru saja dibatalkan. Terus, karena Sarlin Sang Paus juga mengetahui bahwa saya memiliki musuh yang menakutkan di negara Taixia seperti Partai Goblin, ini adalah tindakan yang paling tidak berdaya dan cara bertahan hidup. Bagi kerajaan suci Islandia, menghadapi raksasa yang memperlihatkan taringnya, Sarlin Sang Paus dan para tetua lainnya di hutan belantara es dan salju berpikir bahwa aku sangsar. Juga penguasa tertinggi kerajaan suci Islandia bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri. Bahkan jika saya kembali ke hutan belantara es dan salju, saya tidak akan banyak membantu mereka. Seorang ksatria besi hitam tidak bisa membalikkan keseluruhan situasi yang dihadapi kerajaan suci Islandia, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Setelah memikirkan hal ini, Zhang Tai akhirnya mengerti mengapa dia bisa bertemu dengan penatua Gulas dan beruang liar tua Dali di Bukit Xuanyuan. Zhang Tai merasa sangat bersalah karena dialah yang membunuh pendeta tongkat itu. Namun, seluruh kerajaan suci Islandialah yang akan menanggung akibat buruk ini. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dibayangkan oleh Sarlin Sang Paus dan para tetua lainnya di hutan belantara es dan salju. Aku sudah dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi hanya dalam beberapa tahun. Ketika dia memikirkan hal-hal di atas, Zhang Tai perlahan-lahan memahami masalah dan keseluruhan situasi yang dihadapi hutan belantara es dan salju. Oleh karena itu, Zhang Tai terdiam beberapa saat. Yang mulia, jangan merasa bersalah tentang hal itu. Anda membunuh pendeta tongkat kerajaan cahaya suci untuk semua Slavia di hutan belantara es dan salju, bukan diri Anda sendiri. Tanpa upaya yang mulia, ketika gereja cahaya suci berakar di hutan belantara es dan salju, semua orang Slavia akan menjadi budak dan ternak dari gereja cahaya suci. Menghadapi balas dendam dan tekanan yang akan datang dari kerajaan cahaya suci, aku sudah menyuruh Gulas dan Dali untuk mencari sekutu dan bantuan asing di negara Taixia. Seluruh gereja dewa kuno di kerajaan suci Islandia mungkin bisa melawan mereka. Apapun yang terjadi, Yang Mulia selalu menjadi harapan bagi kita semua. Karena Zhang Tai terdiam beberapa saat, Sarlin Sang Paus berpikir bahwa Zhang Tai merasa bersalah atas hal itu. Oleh karena itu, Sarlin Sang Paus mulai menghibur Zhang Tai melalui kristal penginderaan jauh yang kasar. Menurut Sarlin Sang Paus, meskipun Zhang Tai tidak bisa kembali ke kerajaan suci Islandia untuk saat ini, mereka juga akan mencari metode untuk menanggapi krisis ini. Meskipun Sarlin Sang Paus tidak mengungkapkannya secara eksplisit, Zhang Tai bisa merasakan bahwa Sarlin Sang Paus mengharapkan dia untuk tidak kembali ke hutan belantara es dan salju tanpa memastikan untuk mengalahkan kerajaan cahaya suci jika dia melibatkan dirinya ke dalam krisis. Kita bisa mati, namun, Yang Mulia harus bertahan hidup. Inilah yang dimaksud Sarlin Sang Paus. Mata Zhang Tai menjadi basah. Di ruangan ini, dia diam-diam meneteskan air matanya. Sudah lama sekali sejak dia menitikkan air mata. Setelah datang ke negara Taixia selama 4 atau 5 tahun, Zhang Tai telah mengalami terlalu banyak situasi hidup atau mati. Ketika dia dijebak oleh pelakunya di Bukit Xuanyuan, Zhang Tai tidak menangis. Ketika dia dicari oleh negara Taixia, dia tidak menangis. Ketika dia dihina dan disumpah oleh orang-orang di seluruh dunia, dia tidak menangis. Ketika dia menghadapi formasi pertempuran besar yang terdiri dari puluhan ribu ksatria iblis di alam elemen tanah, dia tidak menangis. Namun, satu kalimat Sarlin Sang Paus membuat Zhang Tai menitikkan air matanya dalam diam. Setelah mengalami kesulitan di negara Taixia, Zhang Tai menjadi semakin kuat. Musuh kuat atau kekecewaan apapun tidak akan membuat Zhang Tai meneteskan air mata. Namun, perlindungan tegas dari orang-orang kepercayaannya pada saat kritis membuat Zhang Tai merasa malu. Sambil menangis, Zhang Tai memulihkan ketenangannya sambil terus menghubungi Sarlin Sang Paus melalui kristal penginderaan jauh untuk memastikan lebih lanjut situasi yang dihadapi hutan es dan salju saat ini. Bagaimana situasi yang dihadapi hutan es dan salju serta Kepulauan Ewentra saat ini? Semuanya normal. Seluruh kerajaan suci Islandia sedang berkembang. Semakin banyak orang luar yang bermigrasi. Dengan martabat dan kekuatan yang mulia, gereja dewa kuno telah berakar sepenuhnya di negara ini dan memenangkan banyak orang percaya. Suku beruang liar dan suku beruang api juga berniat membangun kota. Selain Saint Petersburg dan kota Eskil, hutan belantara es dan salju akan segera memiliki kota ketiga dan kota keempat. Semua anak yang mulia sangat sehat. Selain itu, karena diberkati oleh dewa kuno, mereka telah menjadi putra dewa kuno. Jika terjadi kepanikan yang luas, hanya beberapa tetua penting di hutan belantara es dan salju yang mengetahui informasi intelijen tentang kerajaan cahaya suci. Dibandingkan dengan sebutan biasa untuk Zhang Tai, Sarlin Sang Paus biasa menyebut yayasan dan kekuatan Zhang Tai di anak benua Wai sebagai kerajaan suci Islandia. Setelah mendengar bahwa anak-anaknya diberkati oleh dewa kuno, Zhang Tai menjadi sedikit senang. Tentu saja, Zhang Tai tahu apa maksudnya mereka diberkati oleh dewa kuno. Mereka harus dilahirkan dengan tubuh yang tidak bocor dan garis keturunan leluhur yang telah dibangunkan oleh Zhang Tai.
Dalam sepersekian detik, Zhang Tai bahkan ingin langsung terbang menuju hutan belantara es dan salju dan melihat ke arah orang-orang yang ia khawatirkan. Namun, itu hanyalah sebuah dorongan hati. Setelah menarik napas dalam-dalam, Zhang Tai memulihkan ketenangannya. Adapun Zhang Tai, dia tidak bisa meninggalkan semuanya begitu saja di negara Taixia, apapun hasilnya. Apakah kamu sudah mengkonfirmasi informasi intelijen tentang kerajaan cahaya suci? Kami telah mengonfirmasinya melalui banyak saluran. Apakah ada peluang untuk negosiasi? Golden Rock Bank memiliki jaringan dan kekuatan yang terhubung dengan baik di benua barat. Secret Light Empire juga merupakan klien Golden Rock Bank. Setelah menerima informasi intelijen, beberapa tetua penting telah bernegosiasi tentang hal itu dan mengetahui sikap kerajaan cahaya suci melalui Bank Raja Wali Emas. Jika ada kemungkinan untuk berkompromi, kerajaan suci Islandia bisa bertahan dengan membayar sejumlah uang atau sesuatu yang lain. Namun, Bank Raja Wali Emas memberitahu kami bahwa kerajaan cahaya suci tidak setuju dengan kompromi tersebut. Pesan Sarlin Sang Paus sangat rinci dan lengkap. Antar negara, tidak ada musuh atau teman. Kerajaan suci Islandia berada jauh dari kerajaan cahaya suci. Mereka tidak mempunyai konflik kepentingan langsung. Selain itu, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak berada pada level yang sama. Jika seorang pendeta tongkat kerajaan yang ambisius dibunuh oleh kerajaan suci Islandia, konflik ini mungkin dapat didamaikan dengan biaya tertentu. Sayangnya, kerajaan cahaya suci tidak berpikir demikian. Zhang Tai merasa sedikit kecewa saat dia melanjutkan, apakah itu berarti kerajaan cahaya suci hanya membalas dendam sebagai alasan? Memang sebuah alasan. Jika mereka ingin membalas dendam pada mendiang pendeta tongkat kerajaan itu, kerajaan cahaya suci tidak akan menunggu sampai sekarang. Alasan mereka menunggu sampai sekarang adalah karena seseorang menyadari bahwa kerajaan suci Islandia menjadi semakin menguntungkan. Beberapa tahun yang lalu, hutan belantara es dan salju mampu menarik perhatian serakah dari pendeta tongkat kerajaan cahaya suci. Sekarang, kerajaan suci Islandia telah memenuhi syarat untuk menarik lebih banyak serigala kelaparan. Bagaimana kekuatan keseluruhan kerajaan cahaya suci? Bagaimana kekuatan tempur tingkat tinggi mereka? Kekaisaran cahaya suci adalah salah satu dari 7 negara terbesar di benua barat. Paus yang memerintah kerajaan cahaya suci adalah seorang ksatria surgawi. Dikatakan bahwa dia memiliki kemungkinan terbesar untuk berpromosi menjadi ksatria tingkat bijak di benua barat. Di bawah pemerintahan Paus, ada 3 pendeta utama cahaya suci yang merupakan ksatria bayangan dan bertanggung jawab atas 3 paroki besar di seluruh kerajaan cahaya suci. Di bawah pemerintahan 3 pendeta utama cahaya suci, ada hampir 40 pendeta utama tahta yang merupakan ksatria bumi. Di bawah kekuasaan pendeta utama tahta, ada lebih dari 500 pendeta tongkat yang merupakan ksatria bumi. Kekuatan tempur seperti itu memang luar biasa di hadapan kerajaan suci Islandia. Pantas saja kerajaan cahaya suci bisa menjadi salah satu negara terkuat di benua barat. Setelah mendengar hal itu, Zhang Tai tahu bahwa Sarlin Sang Paus dan para tetua utama lainnya di hutan belantara es dan salju telah mengetahui situasi keseluruhan kerajaan cahaya suci dengan cukup baik. Setelah mendengar perbedaan tajam dalam kekuatan pertempuran antara kedua negara, Zhang Tai langsung menyipitkan matanya. Kastil Besi Hitam bab 1137, siap bertarung. Seorang ksatria surgawi, 3 ksatria bayangan, lebih dari 40 ksatria bumi dan lebih dari 500 ksatria besi hitam. Kekuatan tempur seperti itu memang membuat orang merasa kagum. Kekuatan pertempuran seperti itu mirip dengan wilayah militer pada umumnya di negara Taixia. Namun, setelah memikirkan tentang kekuatan pertempuran kelas atas dari kerajaan cahaya suci, Zhang Tai tidak takut akan hal itu meskipun dia merasa sedikit stres dari kerajaan cahaya suci karena dia tahu bahwa seluruh kerajaan cahaya suci tidak akan mengerahkan seluruh pertempuran mereka. Kekuatan di tempat terpencil koridor manusia Black Sun. Berapa banyak kekuatan tempur yang dikerahkan Jenderal Iblis untuk melancarkan serangan ke seluruh koridor manusia Black Sun? Berapa banyak kekuatan tempur yang akan dimobilisasi oleh kerajaan cahaya suci untuk menyerang area kecil di koridor manusia Black Hot? Di kota Black Hot, bahkan ksatria bumi pun jarang terlihat. Ksatria besi hitam tak tertandingi di sana. Seorang ksatria bumi bisa membuat semua orang terengah-engah di sana. Zhang Tai perlahan-lahan memulihkan ketenangannya ketika dia menyadari hal ini. Menurut informasi intelijen tentang kerajaan suci Islandia, tidak ada satupun ksatria bumi di negara itu. Hanya beberapa tetua penting yang menjadi ksatria. Selain itu, para tetua penting dari semua suku di hutan belantara es dan salju tidak bersatu satu sama lain dengan baik. Bahkan Zhang Tai sendiri muncul sebagai ksatria besi hitam beberapa tahun lalu. Tak seorang pun di kerajaan suci Islandia mengetahui bahwa Zhang Tai telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi, apalagi kerajaan cahaya suci. Ketika Zhang Tai memikirkan hal ini, dia menyipitkan matanya dan mengeluarkan cahaya samar dan tajam seperti jarum halus. Namun, ini hanya dugaan Zhang Tai, dia perlu memverifikasinya. Apakah kamu tahu kekuatan militer yang ingin dimobilisasi oleh kerajaan cahaya suci ke arah kita?
Balas dendam hanyalah sebuah alasan. Keuntungan adalah tujuan sebenarnya dari kerajaan cahaya suci. Jika mereka hanya ingin membalas dendam, mereka bisa menugaskan tim ksatria yang kuat di sana. Namun, jika mereka ingin mendapatkan keuntungan yang cukup, para ksatria pasti akan diikuti oleh pasukan. Jika tidak, meskipun para ksatria itu membawa benda-benda teleportasi luar angkasa. Berapa banyak benda yang bisa mereka ambil dari kerajaan suci Islandia? Apakah mereka ingin diasingkan ke hutan belantara es dan salju dari benua barat yang makmur? Para pendeta besar di kerajaan cahaya suci mengejar tanah, kekuasaan, populasi, bahkan kejayaan dalam menyebarkan doktrin agama. Mereka bukanlah bandit atau pencuri biasa yang akan segera pergi setelah melakukan perampokan. Selain itu, pasukan mereka dan para pendeta tingkat rendah dapat membantu mereka mengendalikan seluruh kerajaan suci Islandia dan memaksimalkan kepentingan mereka. Tidak sulit untuk menebak hal ini. Dikatakan bahwa satu armada kerajaan cahaya suci dan satu pasukan ekspedisi cahaya suci yang berjumlah sekitar 200.000 orang telah siap untuk itu di pelabuhan terbesar di timur kerajaan cahaya suci. Armada dan pasukan ekspedisi yang berjumlah sekitar 200.000 orang, Zhang Tai mencibir. Jika tidak ada ksatria tingkat tinggi, Zhang Tai bisa memusnahkan mereka semua sebelum mereka mendekati perairan Kepulauan Ewentra hanya dengan mengirimkan satu perintah. Namun, jika orang-orang ini hanya mengikuti kekuatan pertempuran tingkat tinggi Kekaisaran Cahaya Suci untuk menerima eksploitasi militer, mereka secara bertahap dapat mencerna kerajaan suci Islandia hanya dengan mengendalikan kota-kota besar, pelabuhan, tambang, kereta api, dan pasar perdagangan di hutan belantara es dan salju. Secara historis, ada banyak contoh bahwa ratusan ribu orang dapat menaklukkan negara yang memiliki populasi puluhan kali lebih banyak daripada mereka. Apalagi orang-orang yang ahli dalam mencuci otak dan membingungkan orang. Tentu saja, semua ini didasarkan pada premis bahwa mereka memiliki kekuatan tempur tingkat tinggi yang cukup untuk menaklukkan atau mencerna ksatria di hutan belantara es dan salju. Berapa banyak ksatria yang dimobilisasi oleh kerajaan cahaya suci? Zhang Tai sangat memedulikan pertanyaan ini. Tanpa dukungan para ksatria, apa yang disebut pasukan ekspedisi hanyalah lelucon. Menurut intelijen kami, para pendeta utama tahta di paroki timur kerajaan cahaya sucilah yang ingin melahap kerajaan suci Islandia dengan alasan membalas dendam atas pendeta utama kerajaan cahaya suci. Setelah mereka mengusulkan rencana tersebut, dikatakan bahwa pendeta utama cahaya suci di ketua paroki timur kerajaan cahaya suci telah menyetujuinya. Namun, para pendeta besar di paroki timur masih merundingkan pemilihan calon penanggung jawab memimpin pasukan ekspedisi. Rencana terakhirnya mungkin adalah satu atau dua pendeta utama tahta akan memimpin beberapa pendeta tongkat untuk melakukan ekspedisi hukuman bagi kerajaan suci Islandia. Diikuti dengan armada dan pasukan ekspedisi. Mereka ingin menyapu bersih kerajaan suci Islandia seperti singa melawan kelinci. Sarlin sang paus menjelaskannya dengan sangat sungguh-sungguh bahkan secara mendalam melalui kristal penginderaan jauh. Adapun beberapa ksatria besi hitam dari suku-suku di hutan belantara es dan salju, kekuatan seperti itu memang luar biasa. Mereka hanya perlu mengirimkan seorang pendeta utama tahta yang memenuhi syarat. Seorang ksatria bumi yang telah mencapai alam perubahan di atas 5 untuk menghancurkan kekuatan tandingan yang lemah di hutan belantara es dan salju. Setelah menerima kecerdasan seperti itu, Sarlin sang paus dan para tetua penting di hutan belantara es dan salju mulai menjadi intens dan terburu-buru. Satu atau dua ksatria bumi dan beberapa ksatria besi hitam? Namun, kekuatan pertarungan seperti itu bukanlah apa-apa bagi Zhang Tai. Setelah mengedipkan matanya beberapa kali, Zhang Tai langsung menjadi rileks. Seperti yang dia bayangkan, meskipun kerajaan cahaya suci sangat kuat, mereka telah memperlakukan kerajaan suci Islandia dengan cukup serius dengan kekuatan militer sebesar itu. Meski begitu, mereka justru membuat keributan. Namun, sedikit kekuatan pertempuran ini hanyalah sepotong kue untuk Zhang Tai. Pengalaman Zhang Tai di negara Taixia memang tidak mulus, namun, Zhang Tai secara bertahap bisa membenci ksatria bumi biasa. Hanya setelah beberapa tahun, siapa yang bisa membayangkan bahwa Zhang Tai bisa membuat kemajuan pesat dalam kekuatan pertempuran? Apa rencana kita? Setelah bernegosiasi dengan penatua Gulas dan tetua lainnya, kami memutuskan untuk mencari sekutu yang kuat di negara Taixia menggunakan sumber energi mengamuk. Hasil terbaik yang mungkin terjadi adalah kerajaan cahaya suci bisa mundur ketika mereka mengetahui bahwa kita mempunyai sekutu. Saat itu, kita akan mencapai gencatan senjata dengan mereka. Jika sumber energi mengamuk tidak berfungsi, kami akan menggunakan bintang dewa dari suku beruang besar. Jika bintang dewa tidak berfungsi, kami akan melawan mereka sampai mati. Orang Slavia kita tidak akan pernah menjadi budak dan diperas. Penatua Gulas dan Dali telah mencapai Bukit Suanyuan di negara Taixia. Ada pertemuan besar di sana. Sumber energi mengamuk kita mungkin bisa menarik perhatian beberapa tokoh besar di benua timur. Untuk menanggapi kedatangan pasukan kerajaan cahaya suci, Sarlin sang paus telah melakukan 3 tindakan pencegahan. Pertama, sumber energi mengamuk.
kedua, kepingan bintang Tuhan, ketiga, lawan mereka sampai mati. Kerajaan cahaya suci sungguh kuat. Menghadapi lawan seperti itu, bahkan Penatua Gulas dan para tetua hutan belantara es dan salju lainnya memilih untuk mencari sekutu yang ingin mendukung hutan belantara es dan salju sebagai sumber energi mengamuk. Mereka memilih untuk tidak melawan kerajaan cahaya suci dengan paksa, sebaliknya, mereka lebih memilih mengancam lawan dan mencapai gencatan senjata dengan lawan. Ini bukanlah kesedihan tapi ketidakberdayaan, karena ada perbedaan yang sangat tajam antara kedua pihak dalam hal kekuatan pertempuran. Tiga pendeta utama cahaya suci dari kerajaan cahaya suci bagaikan tiga gunung yang tak tergoyahkan di depan hutan belantara es dan salju. Belum lagi ada seorang ksatria surgawi di balik tiga gunung tersebut. Sarlin sang paus khawatir dengan pasukan ekspedisi kerajaan cahaya suci. Namun, setelah mendengar konfigurasi dan populasi pasukan ekspedisi kerajaan cahaya suci, Zhang Tai telah membuat rencana komprehensif untuk merespons mereka dalam waktu singkat. Apakah ada kapal udara yang akan menghadiri aksi kerajaan cahaya suci ini atau tidak? Setelah mempertimbangkannya sebentar, Zhang Tai mengajukan pertanyaan lain. Pertanyaan ini sangat penting, karena Airbot memiliki kemampuan manuver yang kuat, jika beberapa ksatria kerajaan cahaya suci pergi ke hutan belantara es dan salju dengan perahu udara. Zhang Tai harus mengubah rencana serangan baliknya terhadap pasukan ekspedisi kerajaan cahaya suci. Di seluruh kerajaan cahaya suci, hanya ada 4 kapal udara, yang masing-masing milik paus gereja cahaya suci dan 3 pendeta utama cahaya suci. Di benua barat, hanya ksatria top yang bisa memiliki kapal udara pribadi. Jumlah kapal udara di benua barat lebih sedikit dibandingkan di negara Taixia. Semua kapal udara di benua barat disediakan oleh negara Taixia. Selain itu, ketika negara Taixia menjual Airbot tersebut kepada tokoh-tokoh besar di benua barat, mereka telah mencapai kesepakatan yang sangat ketat, yaitu tokoh-tokoh besar dan negara-negara yang memiliki Airbot di benua barat dilarang menggunakan Airbot untuk digunakan dalam pertempuran antar manusia. Intelijen ini disediakan oleh Golden Rock Bank. Menurut perjanjian antara beberapa negara di benua barat dan negara Taixia. Selama negara Taixia mengetahui bahwa mereka menggunakan kapal udara untuk pertempuran antar manusia, negara Taixia akan mengganggu pertempuran tersebut dan menyita kapal udara mereka dengan paksa. Zhang Tai tidak menyangka bahwa kapal udara yang disediakan oleh negara Taixia harus mengikuti peraturan ini. Karena peraturan ini, segalanya menjadi sederhana. Sekarang, karena kapal udara sudah sangat langka di benua barat, mungkin beberapa tokoh terkemuka di kerajaan cahaya suci tidak berpikir bahwa apa yang disebut kerajaan suci Islandia sama mahalnya dengan satu kapal udara, tentu saja. Mereka tidak akan menggunakan kapal udara mereka untuk melakukan ekspedisi hukuman seperti itu. Berdasarkan informasimu, para ksatria kerajaan cahaya suci itu akan datang ke sini bersama dengan armada mereka. Ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan armada mereka untuk tiba di Kepulauan Ewentra dari kerajaan cahaya suci? Armada dan pasukan ekspedisi kerajaan cahaya suci telah pindah ke pangkalan angkatan laut di Pulau Morning Light di bagian paling timur kerajaan cahaya suci 2 bulan yang lalu. Selama pendeta besar tiba, armada dan pasukan ekspedisi kerajaan cahaya suci akan berangkat. Mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan dari pangkalan angkatan laut di Pulau Morning Light hingga perairan Kepulauan Ewentra. Yah, begitu. Situasi saya tidak seberbahaya beberapa tahun lalu. Namun, masih ada beberapa hal yang harus saya tangani di negara Taixia. Anda bisa mencoba menggunakan sumber energi mengamuk. Mudah-mudahan Anda dapat menemukan sekutu bagi kami di negara Taixia. Namun, jangan membeberkan informasi tentang penggunaan bongkahan bintang dewa untuk saat ini. Saya akan memperhatikannya. Mulai sekarang, Anda perlu memberitahu saya semua informasi tentang tindakan pasukan ekspedisi kerajaan cahaya suci secara tepat waktu. Ya yang mulia, perairan di pinggiran Kepulauan Ewentra adalah kuburan pasukan ekspedisi kerajaan cahaya suci. Tanpa persetujuanku, tidak ada satupun pendeta utama kerajaan cahaya suci yang diizinkan memasuki 1 inci pun tanah kerajaan suci Islandia. Zhang Tai mengirimkan kata-kata terakhirnya dengan tegas. Kastil Besi Hitam bab 1138 dipukul oleh apel. Setelah mengakhiri komunikasi dengan Sarlin sang paus melalui kristal penginderaan jauh, Zhang Tai tidak menyingkirkan kristal penginderaan jauh itu. Sebaliknya dia melepas semua cincin jari yang dia gunakan untuk menghubungi kakak laki-lakinya, klan Guan, Bai Suxian, pertapa pengangkat gunung, murid-muridnya, Filton, Cecilia dan Bolam dan menghubungkan semuanya ke dalam kalung yang sama yang pernah digunakan untuk digantung. Kristal penginderaan jauh digunakan untuk menghubungi Sarlin sang paus. Setelah itu, Zhang Tai mengenakan kalung itu dan menyembunyikan cincin jarinya bersama dengan kristal penginderaan jauh yang digunakan untuk menghubungi Sarlin sang paus di bawah pakaiannya. Kalung itu terbuat dari paduan mitril. Menjadi abu-abu, itu tidak begitu menarik perhatian. Namun, itu membawa kesan keindahan yang kasar. Setelah memakainya, Zhang Tai merasa sangat kedinginan.
Selain itu, kalung ini sangat kuat sehingga tidak dapat dipisahkan dengan kekuatan lebih dari 1000 kilogram. Tentu saja, ia dapat memuat beberapa cincin ringan dengan kristal penginderaan jauh, meskipun terlihat agak aneh. Baru pada saat itulah Zhang Tai akhirnya mengerti mengapa sebuah klan atau sekte besar akan membentuk sebuah lembaga profesional untuk komunikasi penginderaan jarak jauh dan meminta pihak yang dapat diandalkan untuk menyebarkan informasi tersebut. Saya sudah membawa begitu banyak kristal penginderaan jauh sekarang, saya khawatir saya akan mendapatkan lebih banyak di masa depan. Kristal penginderaan jauh tidak dapat menerima informasi apapun di item teleportasi luar angkasa. Jika ada informasi penting yang bocor, mereka dapat meminta orang-orang menghubungi orang yang terlibat tepat waktu. Namun, jika dia menggantungkan semua cincin jari dengan kristal penginderaan jauh, dia akan dikira sebagai pedagang keliling yang menjual cincin jari dan kalung di jalan. Namun, dia hanya memiliki kurang dari 10 cincin jari dengan kristal penginderaan jauh, jika dia menghubungkannya dengan kalung dan menyembunyikan kalung itu di bawah pakaiannya. Itu tidak akan menarik perhatian atau mempengaruhi jadwal hariannya. Setelah mengetahui situasi kritis yang dihadapi hutan belantara es dan salju, Zhang Tai tidak berani lagi menaruh kristal penginderaan jarak jauhnya di ruang teleportasi luar angkasa atau kastil besi hitam. Jika Zhang Tai tidak bertemu dengan tetua gulas dan beruang liar tua Dali di Bukit Xuanyuan, hutan belantara es dan salju mungkin akan menghadapi bencana besar. Saat dia memikirkan konsekuensi yang parah, Zhang Tai akan takut akan hal itu. Karena Zhang Tai hanya menyalakan satu lampu kristal fluorid di dinding, ruangan itu masih tampak agak redup, namun, sebagian besar garis wajah Zhang Tai dapat dilihat dalam bayangan. Setelah menyingkirkan semua kristal penginderaan jauh, Zhang Tai sedikit mengernyitkan alisnya dan mulai mondar-mandir di kamarnya. Dengan gerakannya, area bayangan di wajahnya terus berubah. Hasilnya, wajah Zhang Tai berubah cerah. Saat dia mengerutkan kening, dia terlihat sedikit lebih serius. Zhang Tai sedang mempertimbangkan satu pertanyaan, apakah hukum emas dan kekuasaan klan Han mendukung pasukan ekspedisi kerajaan cahaya suci atau tidak? Sarlin Sang Paus tidak tahu siapa yang akan membunuh Zhang Tai. Namun, Zhang Tai paham betul bahwa orang tersebut bukan hanya menteri keuangan dan ahli hukum emas dan kekuasaan, tetapi juga sisa-sisa kuil jiwa berdarah dan uskup agung gereja Heaven's Holding yang melanda negara Taixia. Identitasku di hutan belantara es dan salju sama sekali bukan rahasia bagi pria itu. Jika suatu kekuatan di negara Taixia melancarkan konflik dengan hutan belantara es dan salju tanpa alasan, tentu saja aku punya cukup alasan untuk meragukan bahwa bagian dalam hukum emas dan kekuasaan telah membocorkan rahasiaku. Namun, ini bukan kabar baik bagi pelakunya. Karena itu mungkin mengungkap beberapa rahasia. Saya juga akan fokus pada bagian dalam dan manajemen senior hukum emas dan kekuasaan. Saya bahkan langsung meragukannya, karena hanya sedikit orang di antara hukum emas dan kekuasaan yang mengetahui identitasku di hutan belantara es dan salju. Jika kerajaan cahaya suci di benua barat meluncurkan ekspedisi hukuman ke hutan belantara es dan salju dengan alasan membalas dendam kepada mendiang pendeta tongkat kerajaan itu. Siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka terlibat dengan Menteri Keuangan Negara Taixia dan ahli hukum emas dan kekuasaan? Itu adalah cara terbaik untuk memaksaku muncul dengan mengirimkan pasukan ekspedisi dari kerajaan cahaya suci menuju hutan belantara es dan salju. Saya mungkin terlalu memikirkannya, tapi meski klan Han tidak mendukung mereka, kerajaan cahaya suci juga punya alasan kuat untuk mengirim pasukan ekspedisi menuju hutan belantara es dan salju saat ini. Karena Zhang Tai telah mengalami terlalu banyak hal, maka tanpa sadar ia menghubungi semua kejadian tersebut. Namun, tidak peduli apakah klan Han berada di belakang kerajaan cahaya suci atau tidak. Kejadian ini mengingatkan Zhang Tai bahwa sangat mendesak untuk mengatasi permusuhan antara dirinya dan klan Han. Selama pasukan ekspedisi kerajaan cahaya suci berangkat dari pelabuhan militer, Zhang Tai harus meluangkan cukup waktu untuk tiba di hutan belantara es dan salju jika terjadi keadaan darurat. Sebenarnya, Zhang Tai sudah mendapatkan solusi untuk menghadapi klan Han di hari yang sama sejak dia datang ke Bukit Xuanyuan. Itu sederhana, langsung, penuh kekerasan dan bermanfaat. Selama dia menerapkannya, seluruh Bukit Xuanyuan akan terlibat. Zhang Tai masih tinggal di Bukit Xuanyuan karena dia memiliki metode yang lebih efektif, yaitu dapat memukul dua burung dengan satu batu. Tentu saja, ada baiknya dia menangani klan Han dengan cara yang paling sederhana dan langsung, namun akan lebih baik jika dia bisa menyebabkan kerugian besar bagi partai Goblin yang selalu berada di atas kepala istana Huaiyuan dan keluarga Zhang. Jika dia melaksanakan rencana ini, dia harus memahami jadwal Menteri Keuangan dan pemimpin pangeran kerajaan dari partai Goblin. Saat dia melancarkan serangan, dia harus kewalahan agar kedua orang itu bisa terjebak. Tidak ada celah yang diizinkan. Kedengarannya agak gila baginya untuk benar-benar memahami jadwal seorang ksatria bayangan dan seorang ksatria surgawi di kota kekaisaran kaisar di mana rakyat jelata dilarang masuk dengan fasilitas.
Pertahanan yang ketat, meskipun istana Lord Guangnan di Bukit Xuanyuan memiliki hubungan dengan Bukit Xuanyuan, Zhang Tai tidak berpikir untuk melibatkan Bai Clan ke dalam rencana ini sejak awal. Berdasarkan situasi yang dipahami Zhang Tai akhir-akhir ini, paling banyak ia hanya bisa mengawasi satu orang, tentu saja, dia tidak akan merasa tenang jika ada orang lain yang melakukan hal itu. Jika mereka melakukan kesalahan dalam prosesnya, pasti akan menimbulkan akibat yang parah, apalagi lawan akan menjadi waspada. Oleh karena itu, Zhang Tai meninggalkan semua pemikiran aneh itu. Setelah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari berbagai pemikiran dan berjalan-jalan di ruangan untuk sementara waktu, kerutan di dahi Zhang Tai telah benar-benar hilang, sebaliknya. Dia memperlihatkan ekspresi tegas. 12 hari. Jika saya tidak dapat memanfaatkan peluang terbaik dalam waktu 12 hari, saya akan menerima rencana paling awal. Yaitu menggulingkan klan Han secara langsung dengan melibatkan seluruh Bukit Xuanyuan ke dalamnya. Saat dia mengambil keputusan, Zhang Tai segera merasa tenang sambil menghela nafas panjang. Jika seseorang selalu memikirkan untung dan rugi, dia akan menderita. Namun, selama dia membuat keputusan yang paling sederhana, dia akan langsung merasa santai. Setelah mengambil keputusan, alur pemikiran yang berantakan terputus, meninggalkan yang paling penting. Tidak ada rencana yang sempurna. Sekalipun ada rencana yang sempurna, jika tidak dilaksanakan dengan baik, hasilnya tidak akan menyenangkan. Wajar jika seseorang menemukan celah dalam rencananya saat melaksanakannya. Semakin rumit rencananya, semakin banyak celah yang ada. Ibarat bagian-bagian sebuah mesin, semakin banyak bagian yang dimiliki suatu mesin, semakin mudah pula mesin tersebut menghadapi masalah. Jika saya tidak dapat memukul 2 burung dengan 1 batu di Bukit Xuanyuan, setidaknya saya akan memukul 1 burung dengan 1 batu. Selama aku melumpuhkan burung klan Han ini, Partai Goblin harus mempertimbangkan konsekuensi yang parah jika mereka ingin membuat marahku dan istana Huaiyuan di masa depan. Dia menetapkan batas 12 hari karena pohon kecil itu hanya dapat menghasilkan 4 buah yang muncul kembali. Dalam mempelajari situasi kemunculan kembali masalah, semua kartu undangan akan dikirim setidaknya 3 hari sebelumnya. 4 situasi kemunculan kembali masalah dapat membantu Zhang Tai memahami jadwal Master Hukum Emas dan kekuasaan dalam 12 hari. Zhang Tai merasa bahwa menggunakan 4 buah sisa kemunculan masalah yang tersisa yang mungkin dikonsumsi dalam beberapa adegan kecil secara tidak sadar akan sangat bermanfaat untuk membuat taruhan pada rencana memukul 2 burung dengan 1 batu di Bukit Xuanyuan. Segera setelah dia mengambil keputusan, Zhang Tai menerima sinyal dari kristal penginderaan jauh di cincin jari di lehernya. Itu dari Zhang Yang, kakak laki-laki Zhang Tai. Apakah kamu baik-baik saja hari ini? Saya telah mendengar tentang acara di gerbang Kian Pasar Emas dan Tenaga saat saya tiba di Bukit Xuanyuan. Zhang Tai tidak menyangka kalau kakak laki-lakinya juga telah tiba di Bukit Xuanyuan. Kakak laki-laki, apakah kamu sudah sampai di Bukit Xuanyuan? Aku baru saja turun dari kapal udara. Pertemuan harta karun ini adalah kesempatan baik bagi kami untuk memperluas pasar obat-obatan serbaguna kami di seluruh negara Taixia. Saat aku memasuki kediaman grup bisnis Jinwu di Pasar Emas dan Tenaga, aku sudah diberitahu tentang acara ini oleh bawahanku. Acara ini telah tersebar di Pasar Emas dan Tenaga, oleh karena itu, aku sedikit mengkhawatirkanmu. Kakak laki-laki, jangan khawatir. Itu hanya masalah sepele. Itu sudah berlalu. Saya tinggal di istana Lord Guangnan di Bukit Xuanyuan. Grup bisnis Jinwu memiliki hubungan dan kemampuan tertentu di Bukit Xuanyuan. Jika Anda membutuhkan kami untuk melakukan sesuatu, beritahu saya. Baiklah, itu adalah komunikasi yang singkat. Zhang Tai bahkan tidak perlu melepas kalung itu. Selama cincin itu menyentuh kulitnya, dia bisa menggunakannya. Zhang Tai tidak memberitahu kakak laki-lakinya tentang identitas sebenarnya dari Menteri Keuangan. Jika kakak laki-lakinya tidak mengetahuinya, dia tidak akan waspada dan menentang hukum emas dan kekuasaan. Penampilan Zhang yang santai akan menjadi obat bius terbaik di mata sebagian orang. Setelah menghubungi kakak laki-lakinya, Zhang Tai menjadi sangat santai. Setelah berjalan-jalan di dalam ruangan sebentar, Zhang Tai merasakan lokasi dari 2 bulu yang menjiplak. Meskipun kedua bulu pelacak telah meninggalkan Bukit Xuanyuan, jaraknya hanya 500 mil dari sini di atas danau suara eufonik di timur laut Bukit Xuanyuan. Jantung Zhang Tai tiba-tiba berdebar kencang saat dia berpikir. Apakah aku perlu melihat ke sana dalam diam? Kekaisaran Arikei di anak benua bulan sabit mungkin tidak kecil atau jauh dari negara Taixia. Perjalanan pulang pergi sekitar 1000 mil. Jika Zhang Tai menggunakan inkarnasinya, itu akan membuang banyak waktu baginya. Kumbang kecil itu bergerak terlalu lambat, elang guntur terlalu mencolok. Ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat ksatria di Bukit Xuanyuan. Jika saya menggunakan elang petir, itu mungkin akan menimbulkan masalah baginya. Kalau saja saya bisa terbang di Bukit Xuanyuan. Ketika Zhang Tai sedang mempertimbangkan hal itu, dia tiba-tiba melihat sebuah lampu perak di ruangan itu. Tak lama setelah itu, sebuah cahaya melintas di benaknya,
menyebabkan dia tertegun seketika. Hanya ksatria, kapal udara, dan burung tingkat bijak yang bisa terbang di Bukit Xuanyuan. Ksatria biasa tidak bisa terbang di Bukit Xuanyuan. Inilah yang diberitahukan kepada Zhang Tai pada hari pertama ketika dia datang ke Bukit Xuanyuan. Sementara itu, Zhang Tai telah mencobanya sendiri dan ternyata kebenarannya. Seluruh Bukit Xuanyuan ditutupi oleh medan kekuatan yang kuat, yang membuat semua ksatria di bawah level bijak kehilangan kemampuan terbangnya. Jika tidak melihat dudukan lampu logam itu dan memikirkan tentang penerbangannya, Zhang Tai mungkin tidak akan membayangkan kemungkinan seperti itu. Cahaya yang terlintas di benaknya mengingatkannya pada pola yang belum pernah dia coba sebelumnya. Rasanya agak gila, Zhang Tai belum pernah membayangkan hal itu sebelumnya. Namun, saat keinginan ini terlintas di benaknya, Zhang Tai menjadi tertegun seperti disambar petir. Ksatria di bawah level bijak dan kapal udara tidak bisa terbang. Hanya burung, ksatria tingkat bijak, dan kapal udara yang bisa terbang. Bisakah penguasa ilahi terbang? Tentu saja, penguasa surgawi tidak bisa terbang, namun, bagaimana dengan barang-barang yang berada di bawah kendali penguasa ilahi? Bagaimana kalau ada sesuatu yang membawaku ke udara? Jika di waktu dan tempat lain. Zhang Tai hampir tidak memikirkan pertanyaan ini. Namun, pada saat ini, pemikiran tersebut muncul di benak Zhang Tai, sehingga membuatnya semakin bersemangat. Selama ribuan tahun sebelum bencana, banyak orang terkena buah dari pohon di kepala mereka, namun, hanya satu orang yang terkena apel di kepalanya selama 400 tahun sebelum bencana menemukan hukum gravitasi. Orang-orang biasanya mengabaikan banyak hal yang lazim dan tidak ingin memahami hukum. Zhang Tai tahu bahwa dia juga telah melakukan kesalahan seperti itu secara tidak sadar. Karena dia bisa terbang, setelah menjadi dominator dewa, dia tidak menganggap bahwa dia bisa terbang dengan kemampuan dominator dewa. Meskipun dia ingin menyembunyikan kartu asnya sebagai penguasa ilahi secara tidak sadar, tidak ada yang bisa memberitahunya bagaimana cara berkembang di jalan penguasa ilahi. Terlebih lagi, Zhang Tai memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang biasa yang akan tertimpa apel dari pohonnya secara tidak sengaja. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memikirkan hukum. Namun, begitu dia mengetahui hukumnya, dia mendapati bahwa banyak hal yang biasa-biasa saja. Bisakah aku terbang dengan kemampuan penguasa ilahi di Bukit Xuanyuan? Di bawah tatapan Zhang Tai. Dudukan lampu logam di ruangan itu segera terbang dari meja tanpa suara seperti bulu yang tertiup angin dan digantung di depan Zhang Tai. Sambil memegang gagang dudukan lampu dengan satu tangan, Zhang Tai perlahan-lahan bangkit dengan dudukan lampu logam dan melayang di udara seperti seorang ksatria tingkat bijak. Kastil Besi Hitam Bab 1139, Ayah dan Anak Klan Han. Ketika Zhang Tai perlahan meninggalkan ruangan kediaman Lord Guangnan di Bukit Xuanyuan, Han Zhengfang dan Han Yuanhong sedang mengobrol dan minum teh dengan santai di depan kaligrafi yang terbaik di ruang kerja Rumah Menteri Keuangan di Kota Kekaisaran Kaisar. Sebagai Menteri Keuangan Negara Taixia yang menguasai perekonomian negara yang begitu besar dan ahli hukum ketuhanan dan kekuasaan, banyak orang berpikir bahwa Rumah Menteri Keuangan harus megah dan megah seperti melapisi tanah dengan batu bata emas dan meneranginya dengan cahaya mutiara cerah. Sebenarnya, selain lokasi Rumah Menteri Keuangan yang agak istimewa di Kota Kekaisaran Kaisar, seluruh rumah menteri keuangan tidak ada bedanya dengan rumah besar klan-klan besar di berbagai provinsi di negara Taixia. Beberapa rumah bangsawan kaya baru di provinsi bahkan jauh lebih mengesankan daripada yang ini. Mengingat tampilan mansionnya, banyak orang kaya mungkin tidak membayangkan bahwa itu adalah kediaman seorang menteri negara Taixia yang gaji pokok tahunannya lebih dari 30 juta koin emas setahun. Di meja ruang belajar, kepulan asap mengepul dari cerat botol tembakau kecil berwarna perunggu yang tampak seperti mulut binatang. Tidak ada lampu kristal fluorid yang digunakan dalam penelitian ini. Tokoh-tokoh kaya di pedesaan terutama akan membenci lilin-lilin merah yang menyala di tempat lilin. Tentu saja, mereka yang membenci hal-hal di kediaman itu pasti belum pernah melihat dunia. Jika pengurus gedung Baiseng, pegadaian terbesar di pasar emas dan tenaga, datang ke sini, wajahnya pasti akan memerah karena kegembiraan hanya dengan mengendusnya alih-alih menggunakan matanya. Karena dupa di dalam botol tembakau adalah dupa penyimpan emas paling berharga di dunia. Dupa penyimpan emas tidak berasal dari tanah, melainkan dari tempat khusus di alam elemen tanah. Setelah paus-paus purba yang bermutasi di dalam air mati, lemak mereka, jika terawetkan dengan baik selama ratusan juta tahun di dalam air, mungkin akan menghasilkan sedikit bahan dupa yang bernilai emas seperti fosil tersebut. Dupa yang menyimpan emas bisa menyegarkan pikiran seseorang. Efeknya tidak akan pernah bisa ditandingi oleh dupa biasa, karena memang bisa menyegarkan pikiran. Selama seseorang mengendus aroma dupa yang menyimpan emas, energi spiritualnya akan meningkat secara bertahap. Selain menyegarkan pikiran dan membuat orang sadar, hal ini juga dapat menghilangkan banyak pengaruh negatif dan implikasi negatif yang tidak disadari dari metode rahasia spiritual seperti hipnotisme yang dapat memperlambat fungsi saraf otak dan
Pemikiran normal seseorang. Di Istana Kekaisaran Negara Taixia, dupa yang menyimpan emas adalah kebutuhan di Istana Kekaisaran Ungu Ekstrim setiap kali Kaisar Xuanyuan mengadakan pertemuan pagi. Namanya terkait dengan harganya. 1 gram dupa penyimpan emas bernilai puluhan ribu koin emas. Dalam penelitian kecil yang tampak biasa ini, dupa penyimpan emas yang dibakar setiap menit akan menghasilkan sebidang tanah seluas rumah Menteri Keuangan di tempat lain di luar Bukit Xuanyuan di negara Taixia bersama dengan banyak pelayan. Dan pelayan, lilin yang menyala dalam penelitian ini adalah lilin dengan elemen yang tidak biasa. Banyak orang mungkin belum pernah mendengar tentang elemen lilin sama sekali. Yang disebut kekayaan dan pangkat seharusnya tidak memenuhi seluruh istana dengan emas dan batu giok, melainkan dari kehidupan yang hambar. Klan-klan besar yang dihormati waktu di negara Taixia melakukan penanaman pohon pir di halaman di bawah sinar bulan yang membayangi dan pohon willow di tepi kolam yang tertiup angin. Gaya kaya di benua barat dan anak benua lain yang membuat orang tidak tahan untuk mengaspal tanah dengan batu bata emas yang diukir dengan pola bunga akan dibenci oleh klan-klan besar di negara. Selain sangat jarang terjadi, hanya sedikit klan besar di negara Taixia yang menyukai gaya seperti itu. Angin malam bertiup di atas kolam teratai di luar ruang kerja. Saat riak muncul di kolam, cahaya lilin di ruang kerja juga bergetar beberapa saat. Dalam cahaya lilin yang bergetar, bayangan 2 orang yang sedang mengobrol dan minum air teh di ruang kerja terpantul di dinding ruang kerja yang seputih salju, berputar dan bergetar dengan cara yang agak aneh. Han Yuanhong telah berada di sini selama lebih dari 10 menit. Selama periode tersebut, dupa penyimpan emas yang dikonsumsi mampu membeli 10 rumah bangsawan di luar Bukit Xuanyuan. Sungguh menakjubkan. Namun, tak satu pun dari 2 orang dalam penelitian tersebut yang mempedulikannya seolah-olah itu hanyalah sedotan kering. Bukan dupa yang menyimpan emas di dalam botol tembakau perunggu? Maksudmu apa yang terjadi di gerbang Kian Pasar Emas dan Tenaga tidak secara khusus menyasar klan Han? Orang yang berbicara adalah Han Zhengfang, Menteri Keuangan Negara Taixia. Ketika dia berbicara, dia sedang meminum air teh dengan ekspresi tenang. Entah karena kebiasaan atau kebijaksanaannya, ayah dan anak itu berbicara secara rahasia di ruang kerja. Tampaknya kedua orang itu sedang mengobrol di ruang kerja dengan jendela terbuka, sebenarnya. Meskipun seorang kesatria sedang berdiri di luar pintu ruang kerja, dia sama sekali tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Aku sudah menanyakan tentang Lanster dengan serius hari ini. Dia adalah saksi dan satu-satunya yang selamat dari pertarungan. Menurut laporan jujurnya, memang suatu kebetulan bagi mereka untuk bertemu dengan Putri Lord Guangnan di luar gerbang Qian. Karena itu terlalu ramai di luar gerbang Qian, mereka melihat Cui Li dan Bai Suxian turun dari kendaraan dan berjalan menuju gerbang Qian. Orang yang memprovokasi Bai Suxian dengan kata-kata adalah pengawal Srises. Di luar gerbang Qian, Srises dan salah satu temannya pengawal ingin melakukan tabrakan kecil dengan sengaja untuk melakukan pelecehan seksual terhadap Bai Suxian ketika mereka menemukan bahwa Bai Suxian cantik dan ramai. Di sana, Han Yuanhong tampak sangat sopan di depan ayahnya, yang terlihat sangat berbeda dari penampilan flamboyan di gerbang Qian di siang hari. Ketika dia berbicara, dia sedikit menurunkan matanya dan melihat cangkir teh di depannya seolah-olah akan mekar. Han Yuanhong menambahkan, orang-orang dari Kekaisaran Arike lah yang pertama kali memprovokasi dia, namun mereka tidak menyangka bahwa mereka sedang memprovokasi seorang ksatria yang ditemani oleh seorang ksatria bumi yang lebih menakutkan. Menurut Lanster, sebelum Cui Li memulai serangan balik, tidak ada satupun dari mereka yang memprovokasi dia. Mereka bisa merasakan ki ksatria bumi. Selain itu, mereka merasa bahwa Bai Suxian hanyalah wanita biasa. Oleh karena itu, Srises menjadi berani. Tidak apa-apa asalkan itu bukan jebakan. Orang-orang barbar itu hanya mencari kematian. Selama seorang ksatria bumi mempelajari beberapa metode rahasia, tidak sulit baginya untuk menyembunyikan ki-nya. Demikian pula, tidak aneh bagi seorang putri Taixia negara membawa 2 peralatan alkemis yang bisa menyembunyikan ki-nya. Itu kesalahan orang-orang barbar itu. Mereka buta. Tidak peduli lagi dengan kejadian ini. Sekarang ini terkait dengan putri istana Tuan Guangnan, menurut pemahamanku tentang Tuan Guangnan. Orang-orang yang masih hidup dari Kekaisaran Arike mungkin tidak dapat meninggalkan negara Taixia lagi. Saya khawatir Tuan Guangnan telah menugaskan pembunuh untuk menangani orang-orang barbar itu. Menteri Keuangan menyeringai samar. Apakah kita perlu mengirim orang-orang dari Kekaisaran Arike ini keluar dari negara Taixia? Tidak perlu. Itu hanya peran-peran sepele yang buta. Mereka mencari kematian. Akan konyol jika kita berhadapan dengan istana Lord Guangnan hanya untuk orang-orang sepele ini. Selain itu, kita mungkin akan mendapat masalah dan celaan. Sekarang Yang Maha Agung Pengadilan Negara Taixia telah menyelidiki peristiwa ini, kita harus berada di sisi negara Taixia, oleh karena itu. Anda dapat membantu para pembunuh untuk menyelesaikan tugas ini dengan lancar ketika dibutuhkan. Apakah saya jelas? Jernih.
Sekelompok orang dari Kekaisaran Arikei diusir dari Bukit Xuanyuan dan ksatria tua yang bertahan hari ini ditakdirkan untuk mati melalui pembicaraan ayah dan anak. Para VIP kemarin diusir seperti anjing pie yang memanjat keluar dari lubang pembuangan, termasuk seorang ksatria. Ayah dan anak dari klan Han tidak merasa hal itu menyedihkan sama sekali, mereka juga tidak merasa melakukan kesalahan. Meskipun orang-orang barbar ini ditakdirkan untuk mati, kemarahan istana Lord Guangnan mungkin mencapai anak benua Crescent. Meskipun kita berpura-pura berdiri di sisi Lord Guangnan, kita harus mempertahankan Kekaisaran Arikei sebagai pertukaran. Jika istana Lord Guangnan menggulingkan keluarga kerajaan Arikei Empire, perdagangan antara kita dan keluarga kerajaan Kekaisaran Arikei mungkin akan terungkap. Banyaknya kristal berkualitas tinggi dalam perdagangan akan mengingatkan orang akan lautan berdarah. Mahkamah Agung Negara Taixia tidak mencari semua petunjuk mengenai hal ini. Lautan berdarah di seluruh dunia seperti serigala liar yang mengendus bau darah. Tidak baik bagi kita untuk menarik serigala liar ini ke benua bulan sabit. Aku agak terlalu kasar hari ini. Aku menanganinya terlalu dini. Ini mungkin mengingatkan mereka pada sesuatu. Han Yuanhong mengatakannya dengan ekspresi bersalah. Itu bukan salahmu. Mengingat kecerdasannya, Cui Li memang bukan seorang ksatria bumi pada umumnya. Latar belakang Bai Suxian juga membuat kita ragu, belum lagi partisipasi Mahkamah Agung Negara Taixia. Han Zhengfang kembali menelan ludahnya. Air teh sebelum berkata, selama Cui Li meninggalkan Bukit Xuanyuan, mengerahkan segala cara hukum emas dan kekuasaan untuk terus mengawasinya. Sekarang orang ini bisa berpromosi menjadi seorang ksatria tanah dari seorang ksatria besi hitam hanya dalam waktu beberapa tahun. Dia pasti memiliki beberapa rahasia atau telah mendapatkan beberapa item rahasia yang hebat. Saya tertarik dengan metode rahasia dan item rahasianya. Ayah, maksudmu Cui Li telah menguasai api penyucian samsara? Mata Han Yuanhong berbinar. Jika orang ini telah menguasai api penyucian samsara, dia tidak mungkin lolos dari interogasi Guan Qianchong. Sekarang dia telah melewati interogasi Guan Qianchong dan diberi hadiah tanah hadiah. Itu berarti dia tidak memahami api penyucian samsara. Kastil Besi Hitam Bab 1140, Trik Jahat. Hanya Tuhan legendaris yang maha kuasa. Han Zhengfang bukanlah dewa, oleh karena itu, dia akan membuat kesalahan seperti berpikir bahwa Cui Li tidak memahami api penyucian samsara berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Jika Cui Li memahami metode rahasia ini, Han Zhengfang yakin Cui Li tidak akan pernah lolos interogasi Guan Qianchong. Guan Qianchong bukanlah kepribadian yang sederhana. Guan Qianchong mungkin sudah mengetahui metode rahasia yang digunakan Cui Li untuk berpromosi menjadi seorang ksatria bumi di reruntuhan Hieron dengan cepat. Bagaimana mungkin Guan Qianchong dan Du Gui menjanjikan hadiah kepada seseorang yang terkait dengan iblis sang alkemis dan membiarkannya kembali ke permukaan bumi dengan selamat? Klan Guan menugaskan 2 orang untuk menghubungi Cui Li di istana Lord Guangnan di Bukit Xuanyuan, yang menunjukkan bahwa Gan Qianchong percaya pada Cui Li. Mengingat kecerdasannya, Cui Li sangat licik. Namun, Han Zhengfang telah melihat terlalu banyak ksatria bumi seperti Cui Li. Berdasarkan kekuatan, pengaruh, dan hubungannya dengan kekuatan terang dan kekuatan gelap. Dia percaya bahwa dia akan mendapatkan metode rahasia atau benda rahasia dari ksatria bumi ini cepat atau lambat selama dia memiliki orang-orang yang terus mengawasi Cui Li. Setiap ksatria tertarik pada metode atau benda rahasia yang dapat membantu seseorang membentuk cakra dengan cepat. Han Zhengfang dan Han Yuanhong tidak tahu bahwa Cui Li dan Zhang Tai itu sama. Apalagi Zhang Tai sudah mengetahui rahasia klan Han dan akan mencabut klan Han di Bukit Xuanyuan. Kalau tidak, kedua orang itu tidak akan pernah setenang ini. Manusia meniduri harimau dan harimau juga meniduri manusia. Kita harus menjaga rasa kesopanan terhadap peristiwa Kekaisaran Arikei. Jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Tempatkan Cui Li dan Bai Suxian di satu sisi terlebih dahulu. Setiap koin memiliki 2 sisi. Istana Lord Guangnan bisa menjadi asisten kita dalam hal ini. Menghadapi tekanan dari Istana Lord Guangnan, Kekaisaran Arikei akan berada di bawah kendali kita dengan mudah. Han Zhengfang memberitahu Han Yuanhong. Aku mengerti. Han Yuanhong mengangguk. Selama Kekaisaran Arikei menyadari bahwa Lord Guangnan akan memusnahkan kerajaan mereka dalam sekejap mata tanpa bantuan klan Han, Kekaisaran Arikei akan mengikuti perintah mereka. Yang lain mungkin merasa senang memerintah sebuah kerajaan di anak benua. Namun, Han Zhengfang dan Han Yuanhong tidak akan merasakan pencapaian dan kegembiraan apapun dari hal sepele ini. Mereka hanya membimbing keluarga kerajaan Kekaisaran Arikei untuk mengikuti tren. Sedangkan untuk negara Taixia, kerajaan Arikei seperti udang kecil di samping ikan paus besar. Bahkan jika mereka memakannya, nafsu makan mereka tidak akan terpuaskan. Mereka selalu fokus pada hal-hal yang lebih berharga di negara Taixia. Melihat Han Zhengfang mengambil cangkir tehnya sekali lagi, Han Yuanhong akhirnya teringat akan hal penting yang ingin dia sampaikan ke sini pada Han Zhengfang. Oh, ayah, Yuan Tu belum kembali. Aku bahkan belum menerima pesannya melalui kristal penginderaan jauh.
Yuan Tu belum kembali. Han Zhengfang sedikit mengernyit. Pada saat yang sama, ia berusaha menghubungi putra lainnya dengan menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam cincin jari yang bertatahkan kristal penginderaan jauh. Namun, dia juga tidak mendapat tanggapan. Apakah Yuan Tu pergi ke lembah Pingxia? Ya, saya melihat airboat Yuan Tu terbang di atas prefektur Longqi. Sesuai jadwal, Yuan Tu seharusnya sudah tiba di Bukit Xuanyuan, tapi dia tidak melakukannya. Di mana perahu udara Yuan Tu? Menurut bawahan saya, setelah kapal udara Yuan Tu berhenti di prefektur Longqi untuk beberapa saat, kapal itu berbalik dan meninggalkan provinsi Zhongzhou. Namun, dia tidak datang ke Bukit Xuanyuan. Han Yuanhong tersenyum pahit setelah melirik Han Zhengfang. Setelah itu, dia melanjutkan, Yuan Tu mengatur bawahannya dengan ketat. Kecuali dia, tidak ada orang lain di sisinya yang diizinkan membawa kristal penginderaan jauh. Wen Haoyun dan Xiao Longfei ada di sisinya. Jika mereka membawa kristal penginderaan jauh, kita bisa bertanya kepada mereka, namun, mereka tidak melakukannya. Kita juga tidak bisa menghubungi Yuan Tu, oleh karena itu, aku tidak tahu di mana Yuan Tu. Han Zhengfang sedikit mengernyit. Putra tertuanya menyalahkan Han Yuan Tu daripada mengkhawatirkan keselamatannya. Meskipun dua bersaudara itu biasanya bergandengan tangan untuk membantu Han Zhengfang melakukan sesuatu. Yang satu di depan umum, yang lain dalam kegelapan, dua bersaudara, mereka sebenarnya saling bersaing. Alasannya sederhana, jika Han Zhengfang berhasil menggulingkan rezim negara Taixia, salah satu putranya akan mewarisi tahtanya. Dalam situasi ini, apa yang disebut sebagai persaudaraan akan digantikan oleh keuntungan tanpa ampun. Inilah yang coba diciptakan oleh Han Zhengfang. Kedua putranya memiliki talenta yang sangat tinggi sejak kecil. Mereka berdua hebat dalam kecerdasan dan wawasan. Dia ingin kedua putranya bisa bertemu satu sama lain dengan cara ini. Tentu saja, usahanya pada akhirnya akan diwarisi oleh pihak yang lebih baik. Han Yuan Tu sedikit lebih patuh dibandingkan Han Yuanhong. Beberapa tahun yang lalu, Han Yuanhong mengatur tahi lalat di sisi Han Yantu. Tikus tanah membawa kristal penginderaan jauh dan mengirimkan informasi serta jadwal Han Yuantu ke Han Yuanhong dari waktu ke waktu. Belakangan, Han Yuantu mengetahuinya dan bertengkar dengan Han Yuanhong di depan Han Zhengfang. Han Zhengfang akhirnya mengakhiri pertengkaran ini dengan mengkritik Han Yuanhong dan membiarkan dia meminta maaf kepada Han Yuantu. Sejak saat itu, selain kristal penginderaan jauh yang dikirimkan Han Yuantu, dia tidak mengizinkan bawahannya membawa kristal penginderaan jauh lainnya di sisinya. Bahkan para ksatria yang menyelesaikan tugas bersamanya, jika tidak, dia akan menghukum mereka dengan berat saat dia mengetahuinya. Ketika Han Yuanhong membicarakan kejadian ini, tentu saja dia ingin menjelaskan apa yang dia lakukan sebelumnya. Sebenarnya, dia ingin mengungkapkan bahwa kakaknya terlalu berpikiran sempit. Seorang anak laki-laki menghilang terutama pada saat kritis ini, masuk akal baginya untuk mengkhawatirkan hal itu. Setelah terdiam selama 2 detik, Han Zhengfang sedikit terdiam saat dia bertanya. Apakah ada tindakan abnormal pada pasukan dari 4 pasukan teratas? Bawahanku terus mengawasi korps dari 4 pasukan teratas di 9 provinsi abadi di negara Taixia. Saat ini, selain menerima perintah untuk berkoordinasi dengan pasukan lokal untuk memusnahkan tokoh-tokoh berdarah di seluruh negeri dan mengambil kendali wilayah setempat. Situasi, tidak ada tindakan abnormal dari 4 pasukan teratas di 9 provinsi abadi. Bagaimana dengan 3 rektor teratas? Di mana mereka? 3 kanselir utama sedang melakukan inspeksi di seluruh negeri. Hari ini, Menteri Pertahanan Nasional telah tiba di Provinsi Huizhou, Perdana Menteri telah tiba di Provinsi Yizhou, Menteri Teknik telah tiba di Provinsi Gobling. Setelah mendengar bahwa 4 pasukan teratas tidak melakukan tindakan abnormal apapun di 9 provinsi abadi dan 3 kanselir teratas yang masih melakukan inspeksi di seluruh negeri sesuai jadwal, Han Zhengfang langsung merasa tenang. Setidaknya itu menunjukkan bahwa kejadiannya tidak memburuk. Apakah ada wanita di pihak Yuan Tu? Ayah selalu mengenal putranya dengan baik. Han Zhengfang langsung menyampaikan maksudnya. Dikatakan bahwa dia adalah seorang putri dari benua kecil. Dengan baik, Han Zhengfang mengetahui eksentrisitas dan hobi Han Yuan Tu. Karena keeksentrikan dan hobi ini, Han Yuan Tu pernah kehilangan kontak dengan Han Zhengfang selama setengah tahun. Akhirnya, Han Zhengfang harus mengirim orang untuk menemukannya karena khawatir dan diberitahu bahwa putranya membangun kolam anggur di suatu tempat dan bercinta dengan ratusan wanita cantik secara telanjang. Selama setengah tahun sepanjang waktu, tidak peduli musim dingin atau musim panas. Ada waktu lain ketika Han Yuan Tu mendapat koleksi baru, dia mengunci diri selama 1 bulan di sebuah ruangan kecil. Selama periode itu, dia membuat ukiran pada koleksi tersebut. Han Yuan Tu melakukan perbuatan serupa lebih dari 2 kali. Oleh karena itu, ketika dia diberitahu bahwa putranya hilang lagi, Han Zhengfang tidak merasa gugup lagi. Setelah beberapa hari, jika kita masih tidak bisa menghubunginya, kirim orang untuk menemukannya. Akhir-akhir ini, beritahu Gold and Power Law untuk memperhatikan lokasi kapal udara Yuan Tu.
Aku mengerti, ayah. Selain itu, awasi juga istana Huaiyuan dengan cermat. Jika Zhang Tai kembali ke istana Huaiyuan, segera beritahu aku. Apakah kita perlu? Anak nakal itu mempunyai kemampuan tertentu. Tragedi di kota Fuhai dikenal di seluruh negeri dan memberinya reputasi yang baik. Peristiwa di provinsi Zhongzhou belum diredakan. Jika Zhang Tai kembali ke istana Huaiyuan, kita tidak perlu membunuhnya untuk saat ini. Tidak baik baginya mati di negara Taixia saat ini. Aku sudah menggali kuburan untuknya di anak benua Wei. Aku tidak percaya kerajaan cahaya suci di benua barat tidak bisa menanganinya. Dengan ksatria besi hitam yang sepele. Jika dia tidak mencari kematian di anak benua Wei. Ketika kerajaan cahaya suci memusnahkan orang-orang barbar yang tidak bersalah di hutan belantara es dan sekarang dan mengirim wanita dan anak-anaknya ke dalam kolom stigma dan mengekspos identitasnya yang lain kepada publik, aku ingin melihat apakah pria sentimental ini masih bisa sentimental atau tidak. Jika dia meninggal pada saat itu, tidak ada yang akan bersimpati padanya lagi. Semua akibat yang terjadi pada saat itu akan diminimalkan. Mata Han Zhengfang berubah tanpa ampun ketika dia berbicara tentang Zhang Tai. Ya, Han Yuanhong sangat mengagumi tipuan ayahnya. Metode yang fatal. Selama Zhang Tai berani kembali, dia ditakdirkan untuk mati tidak peduli apakah dia akan kembali ke hutan belantara es dan salju. Dia bisa memilih untuk mati cepat dengan sedikit reputasi atau mati perlahan dengan reputasi buruk. Pembicaraan antara ayah dan anak itu hampir berakhir. Setelah mengucapkan sesuatu yang kecil, Han Yuanhong mengucapkan selamat tinggal pada ayahnya dan meninggalkan ruang belajarnya sebelum dupa harta karun emasnya habis terbakar. Sejak awal, ayah dan anak itu sama-sama menganggap Cui Li dan Zhang Tai adalah orang yang berbeda. Mereka tidak pernah dapat membayangkan bahwa mereka sedang membicarakan orang yang sama di ruang kerja. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi maha kuasa, termasuk Kaisar Xuan Yuan, apalagi yang lain. Han Yuanhong meninggalkan rumah Menteri Keuangan dengan mobil dengan ekspresi dingin yang sama. Sebenarnya, dia mencibir dalam hati, adik, kamu sengaja bertingkah aneh untuk menurunkan kewaspadaanku terhadapmu, kan? Negara Taixia cukup besar. Begitu ayah kita berhasil, setelah perang suci ini. Selama kamu berkompromi atas inisiatifmu, aku tidak akan memperlakukanmu tanpa ampun. Tapi kamu sudah terlalu sering memainkan trik seperti itu. Bukankah kamu merasa bosan? Ketika Han Yuanhong mencibir adik laki-lakinya di dalam, dia teringat satu wajah. Meskipun orang dengan wajah ini masih hidup, dia sudah mati di mata Han Yuanhong. Tak seorang pun yang berani menghasut klan Han dan Han Yuanhong bisa mendapatkan hasil yang baik. Ketika Han Yuanhong mengingat orang yang membuatnya sangat malu di gerbang Kian Pasar Emas dan Tenaga, dia mengertakkan gigi, mari kita lihat, aku akan berurusan denganmu saat aku punya waktu luang. Bagaimana bisa seorang ksatria bumi begitu kurang ajar di hadapanku? Bawa aku ke bandara, Han Yuanhong memberitahu pengemudi itu. Tak lama setelah itu, kendaraan itu melaju dengan cepat di jalan utama kota Kekaisaran Kaisar. Jika Cui Li ditakdirkan mati di mata Han Yuanhong, orang-orang dari kerajaan Arike itu sudah mati di matanya. Namun, orang-orang ini masih berguna sebelum kematian. Han Yuanhong harus mengakhiri acara ini sendiri. Di dalam rumah Menteri Keuangan, Han Zhengfang berdiri di salah satu sisi kolam teratai di luar ruang kerja dan menatap 2 bulan yang terang. Tanpa sadar, dia merasa sedikit resah.